Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman yang join khususnya gitu ya, teman-teman yang join pada malam hari ini untuk mengikuti segmen dibacain dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman, tenang gitu ya. Sehingga nanti ketika kita mulai agenda dibacain, teman-teman tuh bisa menyimak, bisa ngelihat, bisa dengerin ceritanya dan bisa merasa bahwa di Zoom itu nggak tertekan gitu ya. Kemudian teman-teman, saya izin untuk agak sedikit berbeda malam hari ini ya gitu ya. Karena biasanya pakai laptop dan malam hari ini qadarullah, aku nggak tahu ini qadarullah atau apa, tapi yang pasti aku udah usahain tadi laptop aku ada sedikit gangguan di bagian internetnya gitu ya. Jadi di laptop aku itu internetnya nggak muncul gitu ya, sehingga aku nggak bisa gunain laptop aku untuk share screen, untuk Zoom gitu ya, karena ya tadi laptopnya nggak nyambung ke internet. Jadi pada malam hari ini aku usahain agenda kita tetap jalan, namun kalau seandainya tampilnya agak berbeda, kemudian dan juga kalau seandainya nanti share screen-nya juga agak kecil, mohon dibilang aja itu. Nanti bisa disesuaikan biar teman-teman juga bisa baca, biar teman-teman juga bisa nyaman ngelihatnya gitu ya. Oke, itu sedikit permasalahan sedikit permasalahan pada malam hari ini. Eh, Permasalahannya kapan? Baru banget gitu ya. Selesai maghrib tadi aku lihat laptop, baru mau, ya boleh, baru mau buka laptop gitu ya, mau nyambungin internet karena mau lihat di Zoom-nya gitu ya. Eh, nggak nyambung ke internet gitu ya. Oke, itu teman-teman sedikit konfirmasi sedikit buat malam hari ini, tapi tetap teman-teman karena dibacain ini setiap Rabu dan pekan kemarin aku udah izin untuk libur gitu ya, karena ada hal yang aku harus selesaiin pada malam hari ini, meskipun mungkin agak berat mak hari ini aku ngelakuinnya untuk dibacain pada malam hari ini, tapi aku udah janji sama Kak Bayu untuk tetap dibacain pada malam hari ini untuk dilakuin gitu ya. Ya, gitu. Oke. Sebelumnya teman-teman, gimana suara saya aman atau ada kersek-kersek atau gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Oh ya, kalau seandainya mau makan sambil ngemil boleh ya. Sambil maem. Maem ini biasanya makan nasi. Aman ya? Oke, yang lain gimana? Suara saya aman. Aman, tapi sambil ngezoom yong. Sambil ngezoom lagi ya. Jadi yang fokusnya kemana Mbak Rihab ya? Tapi nggak apa, tapi ya. Semoga Mbak Rihab ya bisa mendapatkan dua ilmu sekaligus gitu ya. Oke, Fokus, fokus teman-teman. banget. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini, Yung pakai HP ya? Iya, tadi udah aku jelasin di awal ya. Laptop aku lagi bermasalah di bagian internetnya, sehingga aku nggak bisa login di Zoom di laptop. Tapi laptopnya masih nyala, cuman bagian internetnya itu nggak terhubung. Aku udah coba dari maghrib sampai isya, wah, semua tutorial di YouTube itu udah udah aku coba, cuman nggak bisa. Mungkin bisa bakal dibawa ke tempat servis ya. Ya pada malam hari ini teman-teman Apa tuh agak sedikit berbeda maksudnya? tampilannya, tapi semoga nggak mengurangin suasana dibacain ya. Nanti aku bakal coba tetap share screen. Teman-teman boleh on mic nanti kalau sananya share screen-nya nggak terlihat atau mungkin terlalu kecil atau gimana ya. Ya, sudah di troubles shot. Ya sudah dicoba semua tuh. Nanti aja ya bahas laptopnya. Kita bakal lanjutin dibacain. Pada malam hari ini teman-teman, bakal ngebacain ada 6 cerita. Jadi 6 cerita ini sebenarnya udah beberapa pekan gitu ya. Sebenarnya pekan kemarin seharusnya dibacain, tapi karena pekan kemarin yang aku tuh enggak, masih baru baru mulai juga kok Mbak Nia ya. Sebenarnya 6 cerita itu eh, harusnya gitu ya, harusnya dibacain ketika pekan lalu gitu ya. Tapi qadarullah aku harus menyelesaikan sesuatu sehingga bisanya di malam hari ini gitu ya. Dan teman-teman buat yang teman-teman yang baru ceritanya baru nulis hari ini, mungkin ceritanya bakal dibacain pekan depan gitu ya. Karena 6 cerita ini aku rasa bakal ini ya, bakal cukup waktu kita sampai selesai deh. Ya, itu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, aku pengen tahu teman-teman tuh udah siap atau belum untuk ikut di agenda dibacain pada malam hari ini. Silakan ketik angka satu buat teman-teman yang udah siap untuk mulai agenda dibacain pada malam hari ini.
Dan angka dua, kalau teman-teman tuh butuh persiapan atau belum siap untuk mulai agenda dibacain. Coba-coba. Ya, ini segmen dibacain santai ya teman-teman. Siap dari minggu kemarin. Oke, kita angka satu yang buat yang sudah siap. Teman-teman santai kalau dibacain ini santai, tapi kita tetap menyimak gitu. Siap calon sarjana? Belum, belum. Sinamu. 1 × 1000. Wow, 100. Oke, aku rasa udah siap semua ya. Siapa nih? Mbak Eva udah siap. Oh ya ada ini nih. Abdul Aziz udah siap. Mbak Aurora, Mbak Nia, Mbak Rihapia, Mbak Sana udah siap tuh belum nih? Kita sambil jalan teman-teman. Buat teman-teman yang belum join boleh dikabarin gitu ya. Siap Yung. Oke. Oke, aku rasa teman-teman yang udah join udah siap gitu ya untuk mulai segmen dibacain. Teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, karena ini pakai HP, jadi kalau seandainya ada kendala di share screen-nya, bisa on mic ya. Aku udah ditanya, ya Mbak Rihapia, gimana gimana? Harus di-mention dulu ya. Gimana gimana? Udah siap ya? Ida Ida. Oke, aku coba share screen teman-teman. Seperti biasa, share screen-nya di sini. Ini ya. Kalau yang aku coba tadi sih bisa ya tadi. Teman-teman yang di awal tadi bisa. Oke. Ah, untung privasi ya. Oke, gimana teman-teman? Bisa on mic ya? Karena aku nggak bisa lihat chat. Jadi teman-teman kalau mau, kalau aku tanya bisa on mic ya. Gimana? Udah muncul atau belum? Tampilannya dulu. Sudah. Oke, terima kasih. Kita perlebar atau perbesar. Gimana? Masih kecil? Aman ya, aman. Nah, ya. Oke. Oke. Ini cerita pertama teman-teman. Gimana? Kebaca nggak teman-teman? Terbaca. Kebaca ya. Oke. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita pertama dibacain pada malam hari ini. Lagi-lagi eh, nama anonimnya Kim Chanma ya. Kim Chanma. Aku ini nama anonim ya teman-teman. Jadi ini nama anonim, bukan nama aslinya. Kita nggak tahu ini penulisnya siapa. Yang pasti nama kita panggil nama anonimnya itu Kim Chanma. Ya, Kak Kim ya. Halo, aku mau cerita. Akhir-akhir ini kita dapat kabar yang kurang baik ya. Saudara kita juga di Sumatera sampai sekarang belum dapat solusi yang benar-benar solusi. Aku sebel banget sama pemerintah. Wah, bahaya nih. Bisa-bisanya bilang bukan bencana skala nasional. Dibilang tukai gelondongan segede itu jatuh dari langit, paan. Sumpah, gede banget aku. Itu kayu segede itu nggak mungkin kan ya, nebang diri sendiri. Rapi banget lagi. Pemilik modal yang punya mah aman-aman mereka. Akibatnya warga yang kena. Kayak sebel bet aku mah tolong gue marah woi. Kesel banget Gajah Sumatera di Teso, Milo, Riau terancam punah. Pesut Mahakam di Sungai Mahakam, Kalimantan terancam juga. Masyarakat adat terancam kehilangan hutan. Dan masih banyak lagi. Sumpah, weh. Anak muda kalian harus melek politik. Sakit banget hati ini. Ini keluh kesah hati rakyat Indonesia ngelihat Indonesia saat ini gitu ya. Oke, ini cerita pertama teman-teman. Cuma satu slide dari penulis anonimnya Kim Chan Ma ya. Oke, tutup dulu. Ke sini lagi. Oke, harus harus ekstra ya. Oke, itu tadi udah kebaca semua ya. Gue harap teman-teman bisa nyambung ketika kita lagi bahas ceritanya. Oke, di cerita pertama 2025 full gebrakan pemerintah kok pemerintah. Hati-hati ya kalau bahas ini ya. Waras-waras. Aku juga sebenarnya pengen sih kayak bersuara gitu ya tentang ini. Karena ya ngelihat situasinya sih kayak ini perlu banget untuk kita tuh bersuara. Cuman ya keterbatasan aku gitu ya, keterbatasan aku, kemampuan aku belum belum memadai gitu ya. Tapi teman-teman,
terkait dengan cerita pertama ini, karena kita ngelihat situasi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, gitu ya, Maji gitu. Kita turut berduka, teman-teman, turut berduka ngelihat situasinya. Kita ya sebagai manusia ya, ngelihat situasi yang kayak gitu, yang pastinya minimal kita ngerasa, wah ini orang yang kurang beruntung gitu ya, yang harus rasa empati itu pas muncul gitu ya. Kita ngelihat situasi saudara-saudara kita, mungkin ada keluarga yang di sana, apalagi ada keluarganya, wah itu parah banget sih. Tapi teman-teman, ya seperti yang dibilang sama Kim Chanma ya, Kim Chanma dalam ceritanya ataupun tulisannya gitu ya pada malam hari ini, lagi-lagi berbicara tentang kebijakan gitu ya, kebijakan orang yang berwenang gitu ya. Ya kalau terkait dengan eh, warga atau masyarakat sipil gitu ya, seperti ya influencer-influencer itu kan banyak sekali gitu ya bertebaran di internet itu yang aku lihat. Kalau mungkin teman-teman dapat juga ya informasinya ya, ngelihat situasinya para influencer berusaha semaksimal mungkin memberikan bantuan gitu ya. Tapi yang kita lihat di internet itu ya sebatas influencernya gitu ya. Banyak sekali orang-orang berbicara tentang gimana nih gebrakan pemerintah gimana yang gitu ya. Ya, kita sebagai manusia, sebagai orang yang ngelihat juga situasinya gimana gitu ya, tetap bersuara teman-teman. Ya, kita tetap eh, memberikan ataupun mencari informasi yang jangan sampai kita terprovokasi gitu ya. Kembali lagi teman-teman, kalau terkait dengan bencana yang saat ini dialami di Indonesia gitu ya, khususnya Sumatera dan Aceh, ini semua ya mungkin kalau kita ngeliat berita, ya kita tahu semua ya, semuanya berasal dari adanya penebangan pohon, semuanya berasal dari kesalahan ada yang membuat lahan pohon itu habis gitu ya. Pokoknya kita semua tahu, mungkin teman-teman yang join, nggak mungkin teman-teman yang join ini nggak tahu tentang keadaan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh gitu ya. Pasti tahu gimana keadaannya, eh, gimana ceritanya ya bisa kayak gitu ya. Kalau kita ngelihat sekilas aja teman-teman, ngelihat sekilas berita yang muncul gitu ya. Kita ngelihat di sana banyak sekali kayu-kayu yang tersentak di situ gitu ya. Kayu-kayu yang terpotong rapi, yang nggak mungkin itu karena ulah banjir gitu ya. Banjir memang bakal ngebuat pohon-pohon mungkin terhanyut gitu ya. Tapi nggak mungkin hanya pohon karena banjir bisa serapi semulus itu gitu ya. Yang pasti itu ada orang yang menebang, ada orang yang mengelola gitu ya. Sehingga ketika ada banjir, banjir cukup mendorong ke pemukiman sehingga dari situ terjadilah badai musibah yang saat ini kita lihat gitu ya. Eh, aku nggak bisa banyak berkomentar teman-teman. Teman-teman udah tahu sekali gitu ya dari informasi internet, dari informasi yang teman-teman lihat di YouTube, apa Instagram ataupun apapun, semua sosial media pasti membahas tentang keadaan di Sumatera gitu ya. Dan teman-teman juga tahu penyebabnya apa gitu ya. Tapi yang paling digarisbawahi dari cerita pertama ini yang ditulis oleh Kim Chan Ma gitu ya, dia sebel sama pemerintah teman-teman. Ya sebel sama pemerintah karena karena mungkin informasi kita sebatas ngelihat bahwa di internet saat ini yang bergerak itu bukan pemerintah gitu ya. Tapi teman-teman kita nggak tahu tuh di balik atau di belakang gimana gitu ya. Tapi ya sejauh aku ngelihat gitu ya, beberapa informasi yang aku lihat memang nggak belum ada ya. Tapi teman-teman kita sebagai orang yang jangan sampai terprovokasi juga, jangan sampai menelan mentah-mentah gitu ya, jangan sampai gitu ya. Mungkin dari pemerintah yang mungkin salah gitu ya, yang pastinya pasti ada oknum-oknum, nggak seluruhnya teman-teman, nggak seluruhnya. Kita nggak bisa menyebutkan semua di pemerintahan itu salah, karena mungkin ada orang-orang yang sudah berusaha menyuarakan untuk jangan tebang pohon di sini, jangan lakukan ini, jangan lakukan, tapi suaranya nggak didengar karena mungkin eh, minoritas gitu ya. Soalnya nggak didengar karena pendukungnya sedikit, teman-teman yang di kelompoknya itu sedikit untuk menyuarakan itu gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang di dalam pemerintahan itu yang sudah menyuarakan gitu ya, yang sudah menyuarakan untuk jangan lakukan ini, tapi karena dia minoritas dan suaranya nggak bisa didengar, sehingga terjadilah sampai saat ini gitu ya. Ya kita tetap bersuara teman-teman, kita tetap sebar
situasi di Sumatera biar orang-orang yang ada di atas gitu ya, orang-orang yang punya jabatan itu minimal terketuk hatinya gitu ya. Minimal ngelihat situasinya kayak gitu, minimal dia bakal ngelihat ini harus bergerak gitu ya. Kalau mau bantu nggak? Ya, aku senantiasa ngelihat berita-berita kayak gitu. Aku tuh merasa sedih juga tuh. Mungkin teman-teman sering ya ngelihat kayak anak-anak kecil gitu ya. Kemudian ada keluarga yang lagi bersih-bersih lingkungan gitu ya. Tapi rumahnya nggak ada lagi gitu ya. Ya itu kalau kita ngelihat sekilas sebagai orang yang punya hati nurani gitu ya. Pasti kita ngerasa empati gitu ya. Pasti kita ngerasa kasihan. Kalau ada uang pasti donasi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sini sudah melaksanakan itu gitu ya. Udah donasi, udah share berita-berita tentang keadaan di sana gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera gitu ya. Tetap kan teman-teman, tetap bersuara biar eh, orang yang punya jabatan, orang yang di atas gitu ya, bisa minimal terketuk hatinya sehingga nanti dia bisa bergerak sehingga mungkin kita berdoa aja teman-teman, kita berdoa semoga orang-orang yang punya wewenang dengan dan dia menyalahi wewenangnya di pemerintahan itu bisa terbongkar kemudian bisa untuk eh, nggak lagi di dalam pemerintahan itu gitu ya sehingga keadaan seperti yang saat ini kita lihat itu nggak akan terulang lagi ya kalau kita ngelihat berita yang beredar gitu ya berita yang beredar ketika ada rapat pemerintahan yang dibahas tuh beda gitu ya nah itu ya itu juga menjadi tanda tanya juga buat kita yang informasinya sekedar internet gitu ya kok bisa pemerintah lagi masyarakat lagi bahas tentang bencana ini, pemerintahnya lagi bahas apa gitu ya. Kok bisa? Karena kita sebatas internet informasinya ya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman lebih mencari lebih dalam, mencari lebih, mungkin teman-teman bakal mendapatkan informasi yang lebih luas gitu ya. Kalau aku juga bakal marah gitu ya. Aku juga bakal kesel sama kayak Mbak atau Kak Kim Chan Ma ini yang kesel sama keadaan saat ini, keadaan pemerintah yang kayaknya cuek banget sama bencana gitu ya ya kesel karena pengetahuan aku sebatas dari apa yang aku lihat di internet. Nah, tapi kalau kita mau cari lebih dalam berita-berita tentang pergerakan gimana gitu ya, orang-orang yang dalam pemerintahan gimana gitu ya, mungkin kita bakal dapat informasi yang berbeda, yang pasti tetap ada salahnya gitu ya, karena ya sampai saat ini tuh nggak ada kelihatan pergerakan yang dari orang-orang yang punya jabatan ini nggak ada kelihatan. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita saat ini. Tapi teman-teman, kita sebagai orang biasa gitu ya, masyarakat, kalau kita pengen bantu sesuai dengan kemampuan kita, ya kalau teman-teman punya eh, uang gitu ya, ataupun pengen berdonasi, lakukan donasi. Kalau kalian teman-teman punya hanya keadaan teman-teman tuh hanya bisa mendoakan, ikut mendoakan aja udah cukup gitu ya. Kalau menurut aku sih segitu sih. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain boleh sih. Karena kan ini eh, karena kita lagi berbicara tentang situasi yang saat ini kita lihat gitu ya, yang beredar gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya pandangan lain boleh. Coba-coba aku cek di kolom komentar ya. Wah ini panjang banget ya. Berita pemerintah tertutup sama si Jule. Nah aku bahkan nggak tahu teman-teman. Aku bahkan nggak tahu tentang si Jule ini. Si Jule juga aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu Jule itu siapa. Dan bahkan teman-teman berita tentang eh, apa yang kemarin yang di kereta api itu apa Tumbrel ya ini apa Botol Tam- susu. yang ini yang apa yang botol minum ya botol minum berita tentang botol minum itu aku tahunya dari temen aku ini kenapa sih orang lagi bahas ini ya Tumbrel ya Tumbrel ya botol minum itu ya aku baru tahu itu ketika temen aku tanya temen aku ini lagi bahas apa gitu dijelasinnya kan dijelasin oh ada yang ini gitu ya. Itu sempat viral kan itu tapi aku nggak tahu bahkan karena pengetahuan aku sebatas yang di beranda aku aja gitu ya dan kebetulan saat itu aku lagi mengurangi juga gitu ya mengurangi informasi-informasi yang ada di internet karena beberapa bulan-bulan lalu gitu ya aku ngerasa informasi internet itu memang banyak gitu ya tapi aku kurang bisa untuk memfilter jadi saat ini tuh kayak aku lagi mengurangi gitu ya kayak aku lagi mengurangin jadi berita-berita viral tuh agak kurang aku apalagi tadi yang namanya Jule apa
Aku nggak ngikutin, nggak ngikut sama sekali. Tapi ketika orang nanya, ya sebentar tahu-tahu aja gitu ya. Karena kan di beranda sosial media kita gitu ya, berita itu muncul gitu ya. Kayak di timeline-nya itu tertulis jelas gitu ya. Seorang yang kehilangan tabel kemudian ini ya melaporkan gitu ya, melaporkan karyawan sehingga sampai dipecat gitu ya. Nah, itu kan muncul kayak gitu kan. Aku sekedar scroll kayak gitu aja, baca, lihat gitu ya, nggak sampai mencari tahu. Nah, kalau sampai mencari tahu tuh aku takutnya ketika saat ini gitu ya, karena saat ini tuh kurang bisa memfilter informasi, aku terbawa kepada informasi yang kurang baik. Nah, itu yang aku lagi usahain gitu ya. Sehingga tapi terkait dengan saudara-saudara kita di Sumatera, seperti yang aku bilang tadi, apa yang aku dapat di internet, apa yang aku lihat di internet, apa yang aku lihat dengan konten-konten influencer yang saat ini gitu ya, ya memang kelihatannya kita harus bersuara gitu ya. Nah, dari situ sih, dari situ kita bisa nentuin sikap kita gimana. Tapi buat teman-teman yang tadi mungkin saat ini gitu ya, saat ini tuh bisa memfilter informasi yang masuk gitu ya, kemudian teman-teman tuh tahu gimana caranya mencari informasi yang benar. Kalau menurut aku, teman-teman harus untuk bersuara ketika teman-teman tuh tahu informasi yang benar. Informasi yang benar dan lengkap ya teman-teman. Biar teman-teman tuh nggak salah dalam berbicara gitu ya. Kalau teman-teman cuma sekedar dapat informasi sekilas, usahain jangan dulu gitu ya. Tapi teman-teman harus cari tahu dulu informasinya gimana, lengkapnya gimana, salahnya di mana gitu ya. Sehingga teman-teman tuh punya data untuk berbicara itu. Ya buat Kak Kim Chanma ya tadi ya, bagi Kak Kim Chanma, kita sama-sama kesel, mungkin teman-teman yang join juga sama-sama kesel sama orang yang punya jabatan gitu ya, orang punya jabatan yang ada di negara kita gitu ya. Ya kita sama-sama berdoa, berdoa untuk saudara-saudara kita, berdoa untuk sistem yang ada di negara kita biar bisa berubah gitu ya, bisa berubah menjadi sistem yang benar. Tetap bersuara teman-teman, ya tetap bersuara. Oke, itu dari aku teman-teman. Mungkin teman-teman punya pandangan lain, tapi kayaknya aku bakal susah ya. Daeoni Kim, apa nih? Bahasanya agak kurang aku ngerti ya. Yeonikin in Korea aja. Aduh, mau comeback. Intinya masalah ini sistemik. Iya, betul. Ya kita ngelihatnya gitu ya. Nggak kebayang di padang masyar. Betul, betul. Emang agak susah kalau kita ngebayang. Oke, wah ini jadi kalau di HP ini agak kurang aku bisa ya. Agak kurang bisa untuk ngebaca semua ini ya, semua komentar dari teman-teman. Tapi aku usahain tetap ngebaca ya. Apa yang teman-teman ini. Soalnya ini di HP ini terbatas ya, terbatas. Jadi kalau teman-teman chat itu bakal ketutup gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya pendapat gitu ya, nah pendapat itu perlu dibaca, mungkin teman-teman bisa berulang kali ya, biar kebaca di bagian bawah. Susah scrollnya ya yuk. Iya, kok tumben pakai HP yuk. Ya, tadi di awal sudah ditulis Mbak Nia ya. Laptop aku lagi bermasalah masalah internetnya, jadi pakai ini, pakai HP ini. Laptopnya tetap hidup, tapi internetnya nggak nyambung gitu. Oke teman-teman, itu cerita pertama teman-teman. Cerita pertama pada malam hari ini dari Kim Chanma ya. Tadi teman-teman sambil baca juga. Oke, kita lanjut dulu ke cerita kedua teman-teman. Karena tadi aku bilang di awal, kita dibacain pada malam hari ini ada 6 cerita teman-teman. Nah ini 6 cerita teman-teman harus sambil ngebaca juga gitu ya. Jadi harus sambil nyimak ya. Oke, aku share screen lagi teman-teman. Kita masuk ke cerita kedua pada malam hari ini. Oke, ini ke sini. Ini. Oke, apakah udah muncul teman-teman? Boleh di on mic dulu. Sudah Apakah udah muncul, muncul? sudah muncul. Udah muncul ya. Oke. Ya. Ini cerita pertama tadi dari Kim Chanma. Kita masuk ke cerita kedua. Oke, ini cerita kedua. Satu slide juga. Nama anonimnya. Aduh, ini aku bingung juga. Nama anonimnya kamu siapa? Ini dia nanya. Padahal di sini kan ini untuk nama anonim ya. Kamu nanya gitu ya. Oke, ini
kita panggil kamu siapa? Panggil penulis aja ya. Oke, ini cerita kedua teman-teman. Cerita kedua dari kamu siapa? Hyung, kadang ngerasa lelah. Pernah ada di posisi ngerasa hampa meskipun udah tahu tujuan hidup. Nah, ini bahaya. Ini agak berat ya. Ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Aku masih percaya Allah, takdirnya juga percaya. Tapi kadang menjalani sesuatu yang nggak kita harapkan dan nggak sesuai harapan yang kita planning itu ternyata sangat menyakitkan. Apalagi ujian cinta yang bikin galau. Aku nggak mau mikirin dia, tapi kepikiran aja. Kalau dia, apa nih? Kalau dia nggak ada kabar di medsos, rasanya khawatir. Terus bertanya, dia kemana ya? Apa dia baik-baik aja? Atau terjadi sesuatu? Aku harus bagaimana ya, Hiu? Ujian cinta ya. Oke. Dia si kamu siapa ini ya? Dia ngerasa lelah, ngerasa kayak hampa gitu ya. Padahal dia tahu tujuan hidupnya gimana gitu ya. Kemudian ujian yang saat ini dia hadapin gitu ya. Terkait dengan jatuh cinta, ujian cinta gitu ya. Oke, aku stop share dulu. Oke, siapa nih yang lagi jatuh cinta nih? Coba, coba, coba. Kau ini apa? Coba, coba, coba. Ada nggak nih yang lagi bergebu-gebu? Atau lagi suka sama seseorang? Boleh, boleh. Coba, coba. Ada nggak? Atau nggak ada hiung? Aku nih lagi mati rasa gitu ya. Nggak ada rasa sama siapa-siapa gitu ya. Wah, bahaya gitu ya. Oke, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada rasa ya. Nggak ada suka sama seseorang. Nggak ada mengagumi seseorang. Nggak ada, nggak ada. Kita lupa mendefinisikan kebenaran secara basic itu. Oke, Nah, mati rasa kita. dan kebenaran yang paling basic. Oke, siapa tadi? Kamu siapa ya? Kamu siapa namanya ya? Oke, cerita kedua teman-teman. Kita lihat si penulis nama anonimnya kamu siapa gitu ya. Kita nggak tahu siapa orangnya gitu ya. Aku panggilnya si penulis aja ya. Dari cerita kedua ini teman-teman, si penulis coba mengungkapin tuh kesahnya gitu ya. Dia saat itu ngerasa kayak hampa, kayak lagi berat banget gitu ya, lagi ada ujian gitu ya. Kemudian padahal dia tuh tahu tujuan hidupnya gitu ya. Oke, terkait dengan apa yang lagi dialamin oleh si penulis dalam cerita kedua ini teman-teman. Si penulis lagi ngalamin ujian yang namanya ujian jatuh cinta, di mana dia suka sama seseorang ataupun dia tertarik sama seseorang, apa gitu ya, yang membuat dia selalu kepikiran gitu ya, yang membuat dia selalu kepikiran. Ya emang kayak gitu sih. Aku juga pernah ngalamin gitu ya. Ketika kita lagi suka sama seseorang, ketika kita lagi eh, tertarik sama seseorang gitu ya. Apalagi situasinya saat itu ketertarikan kita itu dibarengi dengan komunikasi ya. Ketika kita eh, lagi suka sama seseorang, kita eh, dibarengi dengan komunikasi sama dia gitu ya. Itu yang sering kali ngebuat kita galau tuh gini. Kalau keadaannya kayak gitu, kalau keadaannya kayak gitu, kayak tadi yang aku jelasin, ketika kita suka sama seseorang dan keadaannya kita intens untuk komunikasi sama dia dan saat itu kita lagi suka-sukanya sama dia gitu ya. Ketika orang yang kita suka itu nggak ada kabar, mungkin balas chatnya lama, gitu ya. Itu tuh, pikiran kita udah mulai overthinking. Kenapa? Ya tadi karena perasaan kita itu divalidasi dengan interaksi yang salah gitu. Ya. Divalidasi dengan interaksi yang intens itu. Kalau seandainya si penulis, jadi kalau seandainya aku ngeliat tulisannya gitu ya, aku lihat tulisannya itu bahwa si si penulis ini sedang jatuh cinta atau suka sama seorang, kemudian si penulis itu komunikasi ataupun ada interaksi lah sama si orang yang disuka ini. Tapi ketika orang yang disuka ini ternyata hilang kabar, mungkin ada orang yang disuka itu ternyata nggak ngabarin gitu ya. Mulai tuh overthinking, mulai kepikiran, ini dia kenapa, ini dia lagi marah atau gimana gitu ya. Padahal itu tuh karena kita yang terlalu khawatir gitu ya. Kita yang ngebuat perasaan itu muncul karena pikiran kita sendiri.
Padahal ya mungkin orang-orang yang kita suka itu lagi ada kesibukan gitu ya. Mungkin dia lagi nggak bisa ngabarin karena ada sesuatu gitu ya. Lagi ada kerjaan yang nggak bisa pegang HP atau gimana gitu ya. Ya itu dibarengin dengan karena kita tuh sering komunikasi gitu ya. Jadi kalau menurut aku ya, sebagai orang yang pernah juga gitu ya, pernah juga terjerumus dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Terjerumus kayaknya salah banget ya. Pernah merasakan hal-hal yang kayak gitu ya. Suka jatuh cinta sama orang, di mana dibarengin dengan komunikasi yang intens, sehingga rasa suka kita tadi divalidasi. Oh, rasa suka aku nih bener nih, karena kami gitu ya, eh, orang yang aku suka juga suka sama aku. Padahal kan nggak ada keterangan bahwa dia suka sama kita juga gitu ya. Tapi karena perasaan kita divalidasi dengan komunikasi komunikasi itu intens sama orang yang kita suka, sehingga perasaan cinta kita itu terlalu berlebihan. Nah, terlalu berlebihan itu yang harus dihindarin gitu. Sebenarnya yang harus dihindari di awal adalah bukan ketika kita udah menggebu-gebu, tapi ketika kita memulai interaksi itu gitu ya. Jadi kalau seandainya kita suka sama seseorang, kalau seandainya kita lagi kagum sama seseorang, dan kita nggak merasa belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Karena sering kali aku bilang, kalau seandainya jatuh cinta itu, solusi utamanya di dalam Islam adalah menikah. Dan kalau seandainya kita belum mampu untuk menikah, ya dan kita menyadari itu gitu ya, ketika kita jatuh cinta, ketika kita suka sama seseorang, jangan buat perasaan itu semakin menggebu-gebu dengan mengajak orang yang kita suka itu komunikasi, berinteraksi, usahain untuk menghindari interaksi sama orang itu. Walaupun ini ya, walaupun mungkin orang yang kita suka itu satu kelas sama kita, mungkin orang yang kita suka itu satu ruangan kerja gitu ya. Ya karena kita tadi punya perasaan yang dimana perasaan itu belum belum bisa kita ungkapkan karena kita merasa belum siap untuk menikah tadi gitu ya. Ya kita batasin teman-teman. Kita batas yang tadinya awal mungkin kita sering ngobrol, ya kita hindarin gitu ya. Kita cari kesibukan lain, kita cari teman yang lain yang bisa menjaga kita biar nggak interaksinya intens lagi. Dari situ perasaan suka kita, perasaan kagum kita mungkin bakal berkurang teman-teman. Bukan mungkin sih, perlahan ya, perlahan tapi pasti. Tapi nggak serta merta langsung hilang, tapi perlahan tapi pasti itu bakal hilang. Dan yang selanjutnya jangan pernah lupa untuk berdoa sama Allah. Berdoa sama Allah, doanya apa? Kita berdoa agar perasaan kita ini tidak membuat kita ke jalan yang salah. Seperti yang aku bilang tadi, aku pernah merasa berada di fase yang sama kayak si penulis, jatuh cinta sama seseorang, suka sama seseorang, kemudian perasaan aku itu divalidasi dengan interaksi sama seseorang itu, kemudian aku menyadari gitu ya, aku menyadari ini salah nih kayaknya. Kayaknya interaksi aku ini ngebuat perasaan aku ini menggebu-gebu gitu ya. Sehingga ketika dia nggak ada kabar, ketika dia hilang gitu ya, aku tuh merasa, aduh ini kenapa gitu ya, kayak galau gitu ya, kayak galau sama nih kayak si penulis si kamu siapa ini gini ya, dia ngerasa galau ketika orang yang dia suka itu nggak ada kabar apa gimana gitu ya. Tapi itu berawal dari karena kita memulai interaksi, karena kita memvalidasi perasaan kita itu gitu ya. Karena aku ngerasa tadi, kembali ke cerita aku tadi gitu ya, ketika aku suka sama seseorang kemudian perasaan aku itu divalidasi dengan aku interaksi sama seseorang itu gitu ya, aku mudah khawatir, mudah galau gitu ya, ketika dia nggak ada kabar, ketika dia nggak ngechat ataupun nggak ngabarin gitu ya. Nah itu perasaan-perasaan khawatir, galau itu muncul terus gitu ya. Tapi karena Allah itu maha baik sama aku gitu ya, aku kayak dibuat kayaknya ini salah deh gitu. Aku sering kali kayak gitu teman-teman. Aku nggak tahu ini eh, dari Allah atau gimana. Yang pasti ini dari Allah, tapi skenario nya kayak ini ya, Allah yang buat gitu ya. Aku tuh sering kali ketika aku lagi suka sama seorang, kagum sama seorang, dan eh, aku memvalidasi perasaan itu dengan kayak komunikasi gitu ya, kayak komunikasi sama seorang itu, ada saja kayak kepikiran yang Allah buat gitu ya, kepikiran yang Allah buat, kayak ini salah deh. Nah, dari kepikiran itu, dari kepikiran yang membuat aku sadar itu, aku mulai berdoa sama Allah, mulai ya Allah kalau ini memang bukan cara yang benar gitu ya, mohon untuk dijauhkan, mohon untuk dijauhkan, mohon untuk ya berikan jalan terbaik gitu ya. Perlahan tapi pasti teman-teman, interaksi itu berkurang, interaksi berkurang,
Entah itu aku yang menjauhi, entah itu orang yang aku suka itu ngejauh juga. Interaksi itu berkurang, kemudian dari situ juga perasaan yang tadinya awal menggebu-gebu, perasaan yang awalnya kalau dia nggak ngabarin khawatir, galau gitu, perlahan tapi pasti hilang. Karena ya di awal aku udah tahu bahwa aku ini belum belum sampai ke tahap yang udah mampu gitu ya, udah mampu ke jenjang yang lebih serius itu pernikahan. Jadi aku menyadari bahwa ini salah, menyadari bahwa itu kurang, bahwa interaksi ini harus dihindari gitu ya. Sehingga aku berdoa, kemudian ya aku coba perlahan kurangi ke interaksinya gitu ya. Ya dari situ perasaan yang awal menggebu-gebu gitu ya, itu mulai berkurang. Nah, itu yang bisa juga dilakuin sama si penulis yang kedua ini. Si penulis dari cerita kedua ini gitu ya. Nah, itu sih kalau dari aku. Mungkin teman-teman punya cerita lain gitu ya. Kalau tadi kan versi aku gitu ya. Mungkin teman-teman punya versi lain yang dimana ketika teman-teman suka atau jatuh cinta sama seseorang, kemudian perasaan teman-teman tuh divalidasi gitu ya. Gimana tuh tanggapan teman-teman? Kalau teman-teman punya versi berbeda boleh. Tapi kalau dari aku sebagai orang yang pernah mengalami hal yang sama-sama kayak si penulis yang kedua ini, dari aku sih kayak gitu. Mending pendem dan lupa. Ya, kembali lagi kita menyadari bahwa kita ini belum mampu, kita menyadari bahwa kita ini perlu banyak sekali yang harus dipersiapkan, yang harus dipelajari, fokus ke situ. Fokus ke situ, kalau seandainya lagi suka sama seorang, ya hindari, batasin. Gitu ya. Tapi proses ngelupainya 10 tahun baru lupa. Betul, nggak mudah. Nggak mudah, tapi kalau kita barengin dengan minta tolong sama Allah, semuanya bakal terasa lebih ringan, teman-teman. Ya mungkin kita sering keinget ya, mungkin kita sering keinget sama orang yang kita mau lupain gitu ya. Itu dia lagi apa gitu ya. Padahal kemarin kemarin sering sering komunikasi gitu ya, sering tahu kabar gitu ya, sering nanya kabar. Sekarang dia lagi apa gitu ya. Kita mau mau nanya tapi kita udah tahu bahwa ini salah gitu ya. Nah, itu pasti ada. Tapi ya, yang tadi teman-teman, kalau kita barengin bahwa niat kita itu salah, bahwa niat kita itu baik untuk menghindari hubungan yang salah itu tadi, ya insya Allah Allah bakal nguatin kita dengan cara kita ketemu circle yang baik, kita diajak teman-teman kita untuk kegiatan yang lain gitu ya, sehingga kita tuh bakal lupa dengan sendirinya. Oke, apa nih? Aku pengen baca, kayaknya rame banget di kolom komentarnya. Sorry, sorry, agak banyak ya. Suara Ustadz Doni Riu ya, kedengaran Roma. Bukannya. Gimana nih? Kalau udah nggak pernah ketemu lagi selama bertahun-tahun tapi masih nempel banget di pikiran, Gium. Oke. Nggak pernah ketemu bertahun-tahun tapi masih nempel banget. Itu yang diingat pasti kenangannya, bukan orangnya gitu. Karena aku pernah berada di posisi itu, nggak pernah ketemu bertahun-tahun, tapi kenangan sama orang itu masih ada gitu ya. Tapi hari ini aku menganggap itu udah selesai. Kenapa? Karena aku dapat informasi yang ngebuat aku bisa ngelupain dengan cepat gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak tahu informasi itu, aku bakal sulit juga gitu. Kalau dari aku, kalau seandainya tadi kita nggak pernah ketemu sama orangnya gitu ya, orang yang dulu pernah dekat sama kita, orang yang mungkin pernah ada hubungan sama kita gitu ya, kemudian kita putus atau mungkin berjauhan gitu ya, nggak lagi deket, tapi karena kita udah pernah ada kenangan kenangan sama seorang itu, sehingga kenangan itu yang membuat kita tuh kayak susah banget ngelupain dia. Nah, kalau dari aku sih bagusnya gitu ya, karena aku juga pernah ngalamin dan aku bisa menyampaikan ini yang aku pernah udah lakuin gitu ya. Aku cari kesibukan lain, cari lingkungan baru gitu ya. Kemudian kalau sananya itu nggak berlaku ataupun nggak ini nggak juga selesai kenangan-kenangannya, eh aku tetap ngelihat situasinya gitu ya, ngelihat orang yang kita suka itu gimana keadaannya saat ini gitu ya. Dan ketika kita ngedapat informasi bahwa dia ternyata udah bahagia, dia bahkan nggak mikirin kita, di situ perasaan kita yang awalnya kita selalu keinget dia, kalau keinget dia tuh kayak gimana gitu ya, itu bakal berubah menjadi sesuatu yang biasa aja. Jadi kalau seandainya tips pertama, kalau seandainya kita mau ngelupain seseorang yang mungkin bertahun-tahun nggak ketemu, tapi kenangan sama dia itu nempel terus gitu ya. Yang pertama itu ya
kita cari lingkungan baru, cari kegiatan baru, berdoa sama Allah biar dilupain. Ya kalau seandainya cara itu nggak berhasil teman-teman, kita coba untuk ngelihat situasinya gitu ya, ngelihat ngelihat orang yang kita sukai tadi gitu ya. Tapi nggak usah komunikasi lagi ya, ngelihat aja, pantau gitu ya. Apakah dia bahagia? Apakah dia biasa-biasa aja ketika nggak sama kita? Dari situ teman-teman, kita tuh bakal ngerasa kayak dia aja nggak kepikiran sama kita. Masa aku harus mikirin dia gitu ya. Dari situ juga kita bakal lebih terbuka untuk bisa ngelupain dia. Nah, dari situ juga Allah bakal mudahin buat kita untuk nggak fokus lagi sama kenangan sama seseorang itu ataupun sama seseorang yang ngempel ataupun keinget tentang masa lalu kita. Itu ya kalau tentang orang yang sulit dilupain. Tapi proses melupainya, oke. Jujur bahwa kita suka sama orang itu biar perasaan kita plong atau milih mendem supaya aman tapi sesat. Suka tapi kita menyadari kita ini belum mampu, itu emang berat, teman-teman. Ujian gitu ya. Jatuh cinta sebelum sebelum menikah adalah ujian. Itu ada kata-kata yang sering kalian pegang gitu ya, bahwa ketika ya tadi aku memang menyadari, aku berapa kali bilang bahwa aku menyadari bahwa aku belum mampu untuk dunia yang lebih serius. Ketika aku mulai jatuh cinta, ketika aku mulai suka sama seseorang, aku mulai membatasi diri gitu ya. Membatasi diri mulai dari interaksi, mulai dari ya minta tolong sama Allah, berdoa sama Allah gitu ya, biar perasaan ini jangan sampai terlalu berlebihan, biar hubungan juga jangan sampai terlalu berlebihan gitu ya. Karena tadi di awal aku udah tahu bahwa aku ini gimana. Jadi teman-teman juga kalau seandainya teman-teman ngerasa teman-teman itu perlu banyak persiapan untuk ke jenjang yang lebih serius, ya teman-teman menyadari itu di awal. Kalau teman-teman punya perasaan sama seseorang, pastinya teman-teman bakal ngebatas sendiri, bakal bisa untuk tahu bahwa oh ini kalau seandainya dilanjutin bakal bahaya nih. Jadi teman-teman tuh bakal ngebatasin di awal. Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh gimana keadaannya gitu ya. Aku nggak tahu keadaan teman-teman gimana keadaannya saat ini. Mungkin teman-teman saat ini udah pantas ataupun mungkin udah siap gitu ya untuk kejadian yang lebih serius. Ya teman-teman harus lebih terbuka. Kalau seandainya teman-teman lagi suka sama seseorang, ya teman-teman harus cari tahu gimana proses yang benar gitu ya. Apa harus melalui ta'aruf, apa melalui langsung menikah atau gimana gitu ya. Kalau seandainya keadaannya teman-teman tuh dalam keadaan sudah siap ataupun sudah layak untuk menikah. Tapi kalau teman-teman menyadari belum layak, teman-teman menyadari bahwa masih banyak persiapan yang harus disiapin, ya tadi, ketika teman-teman punya rasa, muncul perasaan suka sama seorang, teman-teman lebih mudah untuk, oh ini kalau dilanjutin bakal salah deh, lebih baik dihindarin, lebih baik dibatasin gitu ya, jangan sampai perasaan yang tadinya awalnya suka biasa aja, ketika teman-teman validasi dengan teman-teman ajak komunikasi, teman-teman ajak interaksi yang lebih intens, validasi perasaan itu yang ngebuat teman-teman tuh galau, teman-teman tuh malah kepikiran dia terus gitu ya, yang ngebuat teman-teman tuh bakal lupa bahwa hubungan yang teman-teman jalani itu adalah hubungan yang salah. Itu dari aku teman-teman, aku lebih suka bahasa gini ya. Semoga dapet jodoh yang terbaik Hyung. Amin. Untuk kita semua ya. Karena semua orang pengen jodoh yang terbaik, tapi nggak semua orang bisa menjadi jodoh terbaik untuk orang lain. Itu yang seringkali salah. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen dapat jodoh yang terbaik, pengen mendapatkan orang yang terbaik, seperti yang teman-teman harapkan, berusaha untuk menjadi yang terbaik juga untuk jodoh kita nanti. Jangan hanya berharap mendapatkan jodoh terbaik, tapi berusaha untuk menjadi jodoh terbaik untuk orang yang bakal menemani kita di masa depan. Gitu ya teman-teman. Oke, yang cerita kedua tadi kamu siapa ya? Aduh, ini nama penulisnya agak bingung ya. Oke, itu cerita kedua teman-teman. Kalau teman-teman punya versi lain, karena ini kan ceritanya ada cerita tentang ini ya, tentang dunia jatuh cinta. Kalau teman-teman punya versi berbeda, boleh untuk disampaikan. Mungkin yang cerita-cerita kayak gini aku lebih banyak ngomongnya gitu ya. Karena ya bukan bukan pengalaman aku lebih banyak ya, tapi apa yang teman-teman tulis, yang aku sampaikan itu relate juga sama aku tadi. Jadi aku lebih mudah untuk menyampaikannya. Jadi cerita-cerita kayak gini, kenapa lebih panjang aku bahasnya? Ya tadi relate sama aku, kemudian aku pernah mengalami. Jadi apa yang aku sampaikan itu ya mungkin dari pengalaman-pengalaman aku, dari yang apa aku ingat. Nah itu langsung aku keluarin aja.
Jadi kalau seandainya teman-teman ngeliat cerita yang kayak gini lebih panjang, ya mungkin dari apa yang aku alami tuh relate juga gitu ya. Ya, pengalaman plus pemahaman. Tapi kalau seandainya teman-teman apa yang aku sampaikan ini mungkin berbelit-belit gitu. Aku menyadari itu pasti pasti teman-teman tuh keliru gitu ya dengan apa yang aku sampaikan. Tapi semoga minimal teman-teman tuh bisa eh, tahu intinya gitu ya, inti walaupun sedikit gitu ya, walaupun satu kata, satu kalimat gitu ya. Teman-teman dapat pemahaman yang membuat teman-teman tuh nggak akan terjerumus ke hubungan yang salah gitu ya. Intinya aku tuh pengen pengalaman buruk aku nggak mau diambil oleh orang lain gitu ya. Pengalaman buruk aku nggak mau aku nggak mau pengalaman buruk aku yang aku eh, pernah jalani gitu ya itu diterapin oleh orang lain. Jadi kenapa aku berbicara bahwa aku pernah di sini, pernah ini, ya itu biar teman-teman nggak terjerumus ke hal yang sama kayak aku dulu gitu ya. Itu. Oke, tinggal belajar aja dari setiap halnya. Kan kita masih trial and error dalam cinta. Ya, ya, ya. Semoga sekali shoot langsung ketemu ya tepat. Jangan sekali shoot langsung nikah gitu ya. Oke, itu teman-teman cerita kedua ya. Wah, ini cerita kedua udah sampai jam 9 ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut ke cerita ketiga dulu. Ini agak panjang ya, jadi harus dibaca. Nah, cerita ketiga ini ada dua slide. Jadi teman-teman harus baca dengan seksama. Oke, aduh kecil ya. Semoga terbaca ya. Soalnya ini agak kecil, agak kecil. Eh, cerita ketiga di sini. Nah, ini nih. Coba-coba. Teman-teman bisa ngelihat atau enggak? Atau terlalu kecil? Kalau terlalu kecil mungkin kita bakal zoom. Gimana? Aman-aman, tidak kecil. Udah ya, kebaca ya. Baca. Oke, masih kebaca. Baca, aku Oke, baca. ini cerita ketiga ya. Ini cerita ketiga. Ini nggak ada nama anonim. Ini sekedar penulis aja ya kita panggilnya gitu ya. Ini cerita ketiga. Dari cerita ketiga ini itu sebenarnya dia kayak memvalidasi atau tanggapan dia terhadap cerita-cerita yang kemarin pernah dibacain gitu ya. Sebenarnya ini tuh bagusnya di bagian ini ya, di bagian feedback ya. Karena kan aku ada kirim feedback terus ya setelah Zoom ya. Tapi karena dia terus di sini, jadi aku lampirin gitu ya. Aku perlihatkan sama teman-teman juga. Jadi tanggapan si penulis terhadap cerita dibacain gitu ya. Ini dia bilangnya, aku hanya ingin menyampaikan tanggapan atau validasi terkait cerita ketiga yang dibacain 2 pekan yang lalu. Dan aku udah nggak tahu cerita yang mana gitu. Tapi dari apa yang ditangkapinya, aku tahu cerita yang tentang apa gitu ya. Nah ini tanggapannya gini. Aku tahu perjalananmu sekarang tidak mudah. Dari caramu cerita, dan aku bisa merasakan kalau kamu lagi benar-benar berusaha sekuat itu. Terkadang orang hanya melihat hasil akhirnya, skripsi. Nah, dia lagi bahas skripsi, teman-teman. Mungkin teman-teman yang ngejoin gitu ya, ada pernah kita bahas tentang skripsi gitu ya, panjang gitu ya. Aku lupa ya, apa nama nama anonim yang penulis waktu itu. Tapi pasti ya, kita pernah bahas tentang skripsi juga, teman-teman. Nah, ini Pak, tanggapan si penulis terhadap cerita itu ya. Skripsi yang sudah dijilid rapi lengkap dengan tanda tangan dosen atau foto wisuda yang full senyuman. Tapi yang tidak semua orang tahu adalah perasaan dan keadaan yang hadir di balik proses menuju hasilnya. Ini bukan hanya tentang teori dan bab yang harus direvisi, tapi juga tentang kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Setiap hari rasanya seperti membawa dua beban, beban tulisan dan beban hidup. Dan itu capeknya luar biasa. Belum lagi soal dosen. Kamu pasti tahu ada tipe dosen yang kalau di chat sangat slow respon, bahkan kadang sampai berbulan-bulan, seperti mengemis waktu. Padahal niat hati hanya ingin melihat seberapa tangguh dan kuat mental kita. Tapi itu sekedar asumsi dan prasangka yang probabilitasnya hanya 30%. Skripsi bukan hanya tulisan ilmiah akademik. Skripsi itu pundak. Skripsi itu sebuah misteri di bab kehidupan setiap manusia, di setiap
di bab kehidupan setiap mahasiswa. Dan beratnya pun tidak sama bagi setiap pundak. Skripsi memang berat bagi sebagian orang, tapi tidak berlangsung selamanya. Ia adalah bagian dari proses kedewasaan yang mengajarkan banyak hal dan justru di fase itu bisa membuat kita belajar tentang sabar, tentang menerima bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Menunggu pun juga bagian dari proses. Oke, ini slide pertama teman-teman. Ada slide keduanya dari si penulis. Nah ini. Dan memang pasti ada masa hampir ingin menyerah, menangis diam-diam, dan merasa benar-benar kacau. Di saat itu hanya doa yang menjadi jalan pulang untuk lebih dekat kepadanya, Sang Pemilik segala urusan. Kita lemah dan kita tak berdaya. Namun semua itu manusiawi, karena kita memang butuh Allah. Tugas kita hanya menjalaninya pelan-pelan sambil yakin pertolongan Allah itu dekat. Dan benar, ketika waktunya tiba, semua yang buntu tiba-tiba dimudahkan. Kayak ada jalan kecil yang Allah bukakan satu-satu. Kadang kamu nggak sabar kapan pastinya, tapi tiba-tiba aja akan terlihat ujungnya. Tidak apa-apa kalau kamu capek, tidak apa-apa kalau kamu merasa terlambat, tidak apa-apa kalau kamu merasa insecure. Kamu tetap berharga meskipun saat ini sedang berantakan. Kamu tidak harus terlihat kuat setiap hari, dan secapek-capeknya kamu, eh, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Allah yang memegang kendalinya, bukan kita. Bahkan hati saja mudah bagi Allah untuk membolak-balikannya. Kalau sekarang terasa berat, itu bukan berarti kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Itu manusiawi dan rasamu itu valid. Ada sebuah kalimat indah. Kalau kita menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Hal yang luar biasa hadir dari perjuangan yang tak mudah. Percaya deh, kamu tuh sudah sejauh ini dan itu bukan hal yang kecil. Kamu kuat dan kamu hebat. Berjuang dan beranilah. Ini hanya dunia, sifatnya sementara. Mungkin sesuatu yang akan terlihat indah tak kala kita belum memilikinya. Tapi ketika itu telah kita genggam, entah kenapa rasa bahagia pun telah pudar seiring berjalannya waktu. Oke. Oke, ini cerita ketiga ya teman-teman. Cerita ketiga ada dua slide tadi. Slide pertama ada slide kedua ini. Oke, aku balikan lagi ke Zoom dulu. Oke. Oke, ini cerita ketiga membahas tentang skripsi gini. Plot twistnya teman-teman. Cerita ketiga ini menjadi motivasi awal aku ketika sebelum aku masuk ruang ujian tadi. Sebenarnya baru banget kan sebelum ujian kemarin tadi aku buka laptop tuh. Nah, aku kan mau ngebaca cerita-cerita yang mau dibahas pada malam hari ini gitu ya. Jadi aku kayak buat buat note gitu ya. Dan di cerita ini jadi salah satu motivasi aku sehingga aku tuh rasa cemas aku sebelum ujian tadi agak berkurang gitu ya. Nah, buat penulis siapapun penulisnya gitu ya. Terima kasih gitu ya karena kamu nulisin ini ketik dan eh, tepat gitu ya. Aku bacanya tepat ketika aku mau ujian sehingga aku ngebaca itu tadi jadi rasa cemas aku tadi ketika aku mau masuk ruang ujian itu hampir rasa semua hal yang awalnya nggak kepikiran gitu ya, yang awalnya yang sebelum-sebelumnya itu nggak kepikiran, ketika mau masuk ruang ujian itu muncul semua gini ya. Kayak ini bakal bener nggak ya? Ini bakal bener nggak ya? Ini bener nggak? Bahkan laporan yang udah aku cetak masih perlu aku revisi lagi. Masih perlu aku pertanyakan padahal itu udah dicetak loh. Nggak bisa lagi di revisi karena udah dicetak gitu ya. Masih kepikiran gitu ya. Ya, itu namanya was-was gitu ya, was-was kita gitu ya. Dan kebetulan aku baca cerita ini gitu ya, baca tulisan ini, aku ngebacanya yang ngebuat aku, oh iya ini dia kayaknya relate juga nih kayak aku gitu ya. Bener juga gitu ya. Kayak kata-katanya itu bener ini. Ada beberapa poin di mana kata-katanya itu oh iya bener juga gitu ya. Aku sehingga aku ketika aku ngebaca tadi kayak aku ngebayangin juga gitu ya. Aku ngebayangin juga oh ternyata
ini nggak terlalu, sehingga berkuranglah was-was aku tadi gitu ya. Laju bahas aku ya. Ya, cerita cerita ketiga ini teman-teman. Cerita ketiga ini tuh lagi ngebahas tentang skripsi, di mana kemarin kalau nggak salah aku lupa nama penulisnya gitu ya. Di dibaca ini tuh pernah ngebahas tentang ada penulis yang nulisin bahwa dia bercerita tentang masa-masa skripsinya gitu ya. Masa-masa skripsinya udah berat banget gitu ya. Kemudian ada momen di mana skripsinya itu dosennya itu slow respon, keadaan tiba-tiba ada musibah ayahnya yang sakit atau gimana gitu ya. Nah, itu yang lagi ditanggepin oleh penulis yang saat ini lagi bahasnya. Dan dari tulisannya ini teman-teman, aku cukup setuju gitu ya. Aku cukup setuju dengan apa yang disampaikan oleh si penulis yang ketiga ini. Aku nggak tahu namanya siapa gitu ya. Eh, bahwa dia memvalidasi, bahwa pikiran-pikiran kita ketika kita ngejalanin skripsi, ketika kita ngejalanin buat tugas gitu ya. Mungkin teman-teman sini ada yang lagi masa kuliah gitu ya, belum belum sampai ke skripsi gitu ya. Ngejalanin tugas tuh kayak berat banget gitu ya. Nah, ketika kita rasa capek, rasa ini kok nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, di tulisan ini dia mencoba memvalidasi bahwa semuanya ini bakal selesai. Mungkin waktunya bukan saat itu gitu ya. Mungkin skripsi yang lagi dijalani gitu ya bakal terlambat, mungkin bakal gagal mungkin ya. Tapi di tulisan yang kedua ini si penulis itu mencoba memvalidasi bahwa ya kalau seandainya bukan saat ini mungkin tahun depan gitu ya. Mungkin ada waktunya yang lebih tepat gitu ya. Dan itu divalidasi di tanggapan dari si penulis yang ketiga ini. Jadi buat teman-teman mungkin yang teman-teman yang join gitu ya, lagi masa-masa skripsi juga atau mungkin lagi ada lagi bukan skripsi ya, lagi ada tugas dari dosen gitu ya, kemudian belum selesai gitu ya. Nah, di tulisan yang ketiga ini memvalidasi bahwa semua yang kita lakukan itu gak bakal sia-sia teman-teman. Jadi minimal kalau seandainya kita udah ngejalanin semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kayak skripsi yang kita jalani ya tadi, kita tetap buat, kita tetap bimbingan, walaupun mungkin tantangannya kayak dosennya tadi ya, tantangannya slow respon atau gimana gitu ya. Ya kita tetap jalanin, kita tetap hubungin dosennya, kita tetap tanya dosennya gimana gitu ya. Atau mungkin secara keilmuan mungkin skripsinya perlu data gini gitu ya. Kita coba cari orang yang bisa bantu gitu ya. Itu semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita ketika kita ngerasa kayak ini tugas aku kok nggak selesai-selesai ya. Ini bisa selesai nggak sih? Ini kayaknya nggak usah dikerjain deh. Kayaknya nggak akan selesai deh. Ketika itu teman-teman udah 1% kalah gitu ya. Kalah sama rasa malas teman-teman. Perasaan yang membuat kita itu gagal itu seringkali yang seringkali kita validasi yang kayak tadi teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman lagi ngejalanin skripsi, lagi ngejalanin suatu tugas yang belum selesai, kemudian teman-teman mentok gitu ya, mentok, kemudian teman-teman tuh kayak ini bakal selesai nggak sih? Ini gimana sih? Nah, teman-teman harus yakin sama diri teman-teman terlebih dahulu, yakin sama Allah juga bahwa semuanya bakal selesai. Kalau nggak saat ini, ya mungkin tahun depan. Seperti yang teman-teman tahu, aku baru selesai ujian. Dan teman-teman tahu, aku kemarin gagal di ujian skripsi pertama. Dan aku harus mengulang itu sehingga wisuda aku harus tertunda 1 tahun. Dan itu membuat aku berat banget teman-teman. Di tulisan ini divalidasi, di tulisan ketiga ini memvalidasi perasaan aku juga, memvalidasi bahwa oh ternyata aku harus nunggu lagi nih. Allah tuh buat aku nunggu lagi biar aku ada persiapan untuk ke dunia kerja. Dan plot twist-nya, kenapa aku ngerasa kayak saat ini ya, saat ini kalau kalau awal-awal gagal semuanya terasa berat teman-teman. Semuanya kayak hancur gitu ya, kayak aku nggak usah dilanjutin gitu, nggak usah dilanjutin. Semuanya berat banget gitu ya. Tapi ketika aku udah mulai terbuka, aku uh, mulai cari kesibukan lain gitu ya. Aku mulai bisa berpikir lebih 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 baik gitu ya, lebih jernih gitu ya, berpikir lebih jernih. Aku menjadi satu hal teman-teman. Ini jadinya ini ya, aku jadi cerita ke aku ya. Tapi ini sebagai validasi dari cerita ketiga ini ya. Jadi cerita ketiga ini tuh menanggapin tentang cerita yang waktu
dibacain pekan kedua lalu gitu ya. Nah, itu tentang skripsi juga. Dan kebetulan ini relate sama aku, jadi aku coba untuk menyampaikan versi aku gitu ya teman-teman. Dari cerita ketiga ini kan dia memvalidasi nih bahwa kalau seandainya bukan saat ini ya mungkin bukan saatnya, belum saatnya gitu ya. Dan itu kata-kata yang membuat aku tuh lebih terbuka juga. Karena apa? Karena teman-teman, ketika aku mengalami kegagalan di skripsi pertama gitu ya, ya awal-awal gagal mungkin semua orang pasti tahu gitu ya. Nggak mungkin terima gitu-gitu aja gitu ya. Yang pasti ada kecewa, kesel, kayak males gitu ya, kayak aduh gimana nih gimana nih. Pokoknya galau lah pokoknya. Nah, itu yang membuat aku kayaknya perlu untuk cari sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi berjalannya waktu, sering berjalan waktu, aku nggak fokus ke situ gitu ya. Aku mulai mulai untuk berpikir secara jernih, mulai berpikir sesuatu yang lebih baik gitu ya. Aku mulai menyadari sesuatu yang menurut aku ini aku nggak tahu ini ya, skenario Allah atau gimana gitu ya. Tapi ini pikiran aku aja teman-teman, pikiran aja. Jadi teman-teman, ini aku juga sekalian juga cerita. Jadi teman-teman, ketika aku mau daftar ke kampus dulu gitu ya, ketika aku mau daftar ke kampus, aku itu termasuk uh, ini bukan bukan sombong juga ya. Aku tuh termasuk siswa gitu ya, siswa waktu mau masuk ke perguruan tinggi gitu ya, mau masuk ke kampus, aku termasuk siswa yang mungkin bisa dianggap pintar gitu ya di kampus di sekolah aku ya gitu ya. Kemudian aku juara satu gitu ya, juara satu ketua OSIS gitu ya. Kalian ngebayangin deh, teman-teman juga bisa sampai ngebayang. Peringkat pertama umum, ketua OSIS, di sekolahan itu paling aktif gitu ya. Kemudian ketika mau daftar negeri, kampus negeri loh, kampus negeri yang ada di Palembang, aku ditolak. Dari Unsri, UIN, berapa kali ditolak. Tapi ujung-ujungnya ke mana? Ke kampus swasta. Dari situ teman-teman, yang kepikiran awal tadi kan, aku kan masa orang kayak aku kuliahnya kok di swasta gitu ya. Ini awal-awalku ini ya, belum terlalu belum belajar gitu teman. Pikir aku kayak gitu. Jadi selama aku kuliah di kampus swasta saat ini, di awal-awal aku kampus kuliah dulu gitu ya, dengan asumsi aku tadi, aku orangnya gimana gitu ya, masa aku harus kuliah di kampus swasta tapi tetap aku jalani gitu ya teman-teman. Nah, di awal kuliah itu aku berat banget untuk komunikasi lagi sama teman-teman aku di SMA karena aku malu teman-teman. Aku malu masa orang kayak aku sih kuliahnya di kampus swasta gitu ya. Padahal kan itu nggak salah sebenarnya ya. Ini perasaan aku di awal-awal kemarin gitu ya. Nah, Allah tuh pengen, Allah tuh nggak pengen aku ngulangin hal yang sama di perkuliahan aku gitu ya. Jadi teman-teman di kuliah aku ini mungkin nggak ada peringkatnya gini ya. Tapi di perkuliahan aku ini nilai aku bagus. Kemudian eh, apa di kelas aku aktif gitu ya. Termasuk mahasiswa yang mungkin dikenal dosen juga gitu ya. Jadi kalau sama dosen itu akrab juga gitu ya. Tapi di skripsi aku mahasiswa yang gagal dan aku harus melihat teman-teman aku yang kalau buat tugas tuh nanya aku dulu gitu ya. Justru mereka duluan wisuda. Kenapa lo buat gitu? Kenapa aku kepikiran gini. Kalau seandainya aku wisuda tahun ini gitu ya, tahun ini, kemudian aku belum dapat kerja dengan predikat mungkin aku bakal jadi mahasiswa terbaik karena nilai aku masih bagus gitu ya, masih bagus. Kemudian aku tuh masuk mahasiswa yang aktif di kampus. Ketika aku masuk dunia kerja, aku belum dapat kerja itu bakal membuat aku jatuh jatuh kembali kayak aku awal-awal kuliah dulu. Kayak ngerasa masa mahasiswa terbaik kok aku belum dapat kerja sih. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya belum dapat kerja kan. Tapi kan Allah tuh tahu bahwa aku tuh bakal kembali ke situ lagi gitu ya. Kembali keadaan yang kayak nggak mau terima padahal itu hal yang nggak jadi masalah sebenarnya gitu ya. Karena Allah tuh tahu aku ini bakal ke situ kalau misalnya aku diluruskan di tahun ini gitu ya. Jadi Allah tuh buat untuk tahun depan. Nah, itu yang aku udah cerna gitu ya dari kejadian yang aku alamin dan itu divalidasi dari cerita ketiga ini gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kenapa aku bisa lebih enjoy saat ini menceritakan ini? Karena tadi teman-teman, aku udah kepikiran bahwa oh ternyata Allah tuh punya rencana yang lebih baik. Ternyata Allah nggak pengen ngelihat aku
nganggur duluan gitu ya, dengan predikat mungkin mahasiswa terbaik atau mungkin predikat IPK aku masih 4 loh kemarin. Tapi sekarang karena kemarin gagal jadi IPK-nya turun gitu ya. Allah tuh nggak pengen seorang Praka yang dengan IPK bagus, dengan mahasiswa terbaik gitu ya di kampusnya, kemudian belum masuk ke dunia kerja, karena kan kerja sekarang bukan kayak ini ya, kayak daftar langsung diterima gitu ya, pastinya bakal ada proses yang harus dijalani gitu ya. Dan di situ pastinya aku bakal ngerasa gagal lagi, ngerasa harus ngejauhi orang-orang lagi. Nah, Allah tuh nggak ingin aku kayak gitu, sehingga Allah tuh buat aku harus gagal di ujian skripsi pertama, aku harus nunggu, dan di masa nunggu ini aku punya kesempatan untuk cari kerja dulu. Itu yang Allah buat. Bagaimana teman-teman? Teman-teman kebayang nggak? Bagaimana skenario Allah tuh indah banget. Di aku ya, Allah tuh buat aku nunggu dulu, biar aku bisa mempersiapkan diri aku untuk dunia kerja gitu ya. Di sini masa nunggu aku 1 tahun loh. 2026 nanti aku baru bakal wisuda. Di akhir, bukan di awal. Jadi masa tunggu aku masih panjang untuk masuk ke dunia kerja, aku bisa cari kerja dulu gitu ya. Jadi Allah tuh sangat indah banget. Dan itu tervalidasi di cerita yang waktu pekan kemarin gitu ya. Oh, Allah tuh pasti punya rencana terbaik untuk kita gitu ya. Kemudian divalidasi juga di cerita ketiga ini teman-teman, dengan bilang bahwa Allah tuh bakal membuat sesuatu yang tepat di waktu yang tepat. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tepat walaupun itu cepat gitu ya. Jadi Allah tuh punya rencana yang terbaik teman-teman. Allah tahu kita tuh harus gimana. Karena aku menyadari pasti aku bakal galau banget gitu ya. Bakal kepikiran banget kalau seandainya aku tuh udah wisuda duluan tapi belum dapat kerja. Itu bakal. Tapi itu kepikiran sekarang ya teman-teman. Kalau dulu-dulu, kalau awal-awal gagal, jangan harap aku bakal kepikiran kayak gitu. Teman-teman mungkin punya cerita yang sama gitu ya, ketika teman-teman lagi menjalani sesuatu gitu ya, mungkin bukan skripsi gitu ya, di dunia kerja atau mungkin di dunia sekolah, kampus gitu ya, mungkin hal yang sama yang gimana teman-teman tuh dia digagalkan oleh Allah, mungkin teman-teman dapat nilai yang kecil gitu ya, kemudian teman-teman diminta ngulang atau mungkin teman-teman diminta untuk belajar lebih giat gitu ya, dan teman-teman bisa lebih tenang saat ini gitu ya, karena menurut aku kalau seandainya kita bisa berpikir lebih jernih, tapi kalau seandainya baru-baru awal-awal gagal mungkin teman-teman bakal sulit ya, tapi perlahan tapi pasti teman-teman yang harus kita lakukan adalah senantiasa berhusnuzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, ya kalau seandainya ini yang terbaik untuk aku, maka lapangkanlah aku ya. Lapangkanlah hati ini untuk menerima semua ini. Mungkin teman-teman nggak pernah tahu gitu ya, berapa kali aku minta lapangkan biar aku nggak kepikiran lagi gitu ya. Karena awal-awal aku gagal itu kemarin teman-teman, itu kepikirannya hampir 1 bulan lebih aku kepikiran. Apalagi ketika ngelihat teman-teman aku sudah, aku ini teman-teman aku wisuda, orang-orang yang teman-teman aku bahkan nganggap aku tuh orang yang bakal wisuda lebih cepat gitu ya, bakal lebih lebih cepat dari mereka bahkan. Tapi ketika ujian skripsi, mereka yang wisuda duluan, dan sekarang ya mereka udah lulus, aku masih nunggu gitu ya. Tapi nggak apa, aku udah eh, move on, aku udah mungkin udah nggak kepikiran lagi tentang hal itu, karena tadi aku menyadari bahwa Allah itu punya rencana terbaik untuk aku. Tapi ini kan kepikiran kita gitu ya, kepikiran aku juga gitu ya sebagai orang yang menjalanin, sebagai husnuzon aku, prasangka baik aku sama Allah, bahwa Allah tuh punya rencana terbaik untuk aku di masa depan, yang dimana aku nggak tahu di masa depan aku gimana gitu ya. Ya kalau seandainya di masa depan ternyata pikiran aku ini berbeda dengan apa yang aku alami nanti gitu ya, ya aku bakal lebih dekat lagi sama Allah gitu ya, lebih menyerahkan semuanya kepada Allah lagi gitu ya. Ini sebagai sarana, sebagai husnuzon aku sebagai hamba gitu ya kepada Allah yang maha mengatur, yang tahu masa depan, dan teman-teman juga bisa terapin dalam kehidupan teman-teman untuk senantiasa berprasangka baik sama Allah, dan teman-teman percaya bahwa apapun yang teman-teman jalani saat ini, kalau seandainya belum dapat gitu ya, mungkin belum saat ini, belum belum waktunya, dan teman-teman harus senantiasa berhusnuzon sama Allah. Itu teman-teman, aku baca cek dulu, aku baca kolom komentar dulu. Yung mau sudah ya. Masih lama ya, masih lama. Skripsi itu mudah, yang susah itu ngadepin diri kita sendiri. Ya, betul sekali.
Ngomongnya mudah Hyung. Iya, mudah. Karena kalau ngomong aja mudah, tapi ngejalanin susah. Karena aku pernah ngalamin Mbak Aurora ya. Tadi udah aku bilang, aku pernah ngalamin kegagalan juga. Ini yang aku ceritain pengalaman sendiri loh. Jadi kalau seandainya teman-teman dengarnya itu kayak gimana gitu ya. Ini apa yang aku sampaikan itu yang aku alamin sendiri loh. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Ini lagu loh. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Ya lagu ini lagu. Bismillah tahun depan aja. Salpok sama orang di belakang Hyung bolak-balik terus. Ya itu teman aku ya. Hal baik pasti Allah mudahkan. Moto deskripsiku. Moto skripsiku rencana ini hanya rencana manusia gitu ya. Jadi di moto itu aku buat ini hanya rencana manusia. Kalau seandainya rencana ini gagal, ya berarti Allah punya rencana terbaik gitu ya. Mikir 2 kali buat lanjutin S2. Aku malah ditawarin mau lanjut untuk S2 jadi dosen. Jadi tapi aku nggak pikiran ya. Ceritanya inspirasi. Bener banget Hyung. Jika dapat predikat mahasiswa terbaik, belum dapat kerja nanti dikunjingin. Dan itu udah kepikiran aku saat ini ya. Kalau awal-awal gagal aku belum belum kepikiran. Kalau seandainya kita dapat predikat bagus gitu ya, kita belum dapat kerjaan, kita tuh bakal bakal galau banget gitu ya. Sama kayak aku ketika aku awal-awal kuliah kemarin punya predikat terbaik, siswa baik gitu ya. Pokoknya mewah lah. Pasti pandangan orang tuh ngelihat kita tuh pasti dapat kampus yang bagus gitu ya, kuliah di tempat yang bagus gitu ya. Kuliahnya di kampus swasta gitu ya, di akhir tahun. Iya ya. Oke. Sorry ya teman-teman kalau seandainya di cerita ketiga ini aku nggak banyak bahas tentang ceritanya, tapi karena ceritanya itu masih berhubungan dengan skripsi dan aku juga saat ini masih menjalani gitu ya, jadi aku coba sambungin ke cerita aku gitu ya. Kalau seandainya teman-teman ngerasa kayaknya nggak penting gitu ya, mungkin bisa di skip gitu ya. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut ke cerita keempat teman-teman. Wah ini nomornya. Kita lanjut cerita keempat dulu teman-teman. Ini cerita keempat, mohon dilihat dulu share screen-nya. Nggak terasa ini hampir jam setengah 10 ya, setengah 10 ya. Wah. Kalau bahas dibaca ini agak susah ya, waktunya harus disesuaikan. Karena aku nggak pernah bisa memanajemen apa yang aku sampaikan itu berapa menit. Jadi aku nggak tahu ini selesainya kapan. Apa yang aku pikirin langsung aku ucapin aja gitu ya. Oke, ini cerita ketiga tadi, 2 slide, dan cerita keempat di sini. Oke, gimana teman-teman? Udah nampil atau belum? Boleh tulis di kolom komentar. Nggak bisa ya. Belum on mic deh. Coba. Udah muncul atau belum? Di Udah, teman-teman. yuk. Udah ya. Sorry ya teman-teman. Kita bakal Udah. validasi terus ini. Soalnya kita nggak pakai laptop. Oke, ini cerita keempat teman-teman. Nah, ini nama anonimnya tahu nih. Syaira. Syaira ya. Halo Hyung, aku Syaira. Kemarin aku pernah cerita tentang aku yang baru daftar kerja, tapi dilema dengan hal-hal lain. Oh, berarti ini pernah cerita juga ya Syairanya. Akhirnya aku tolak yang waktu itu Hyung. Oke, sekarang aku udah dapat kerja lagi. Makasih ya udah dibacain waktu itu. Oke, sama-sama. Sekarang mau cerita lagi. Hyung lagi sedikit hilang arah. Aduh, ini boleh request lagu Nadine yang bertaut enggak pas bacain ini atau Nadib. Aduh, ini mohon maaf ya, requestnya belum bisa karena ini nggak pakai laptop ya, jadi nggak bisa diputar lagunya gitu ya. Eh, Hyung capek banget, dipaksa kuat, dipaksa senyum, dipaksa harus bisa segalanya. Aku butuh ruang, aku butuh jeda, butuh menikmati setiap prosesnya tanpa diburu-buruin. Salah nggak sih kalau sekarang aku nggak percaya sama siapapun Hyung? Salah nggak sih kalau aku ambil jeda? Salah nggak sih kalau aku menghindar dari hal-hal yang buat aku nggak mood? Nggak salah kan? Ya Allah Hyung, capek ternyata kalau lagi putur. Pengen healing ke Mekah. Wah, berat ya healingnya. Harus ke Mekah ya healingnya ya. Oke, itu cerita keempat ya. Cerita keempat pada malam hari ini. Syaira tadi ya nama namanya. Berapa cerita Hyung? Ceritanya ada 6. Dan ini cerita keempat teman-teman dari Syaira. Syaira lagi futur, dia bilang di ceritanya lagi capek, lagi nggak pengen, lagi pengen ambil jeda gitu ya. Lagi pengen ambil jeda dengan kehidupan gitu ya.
Oke, di cerita keempat ini, Syaira menyampaikan kayak dia tuh ngejalanin kehidupannya itu lagi capek gitu ya. Kita nggak tahu capeknya itu dalam hal apa gitu ya. Tapi kita anggap secara umum, Syaira ini lagi ngejalanin situasi yang kondisi yang dimana lah kondisi yang oh ya kondisi di mana dia ngerasa lagi capek, kemudian kepikiran, kemudian juga dia ngerasa harusnya dia itu perlu untuk menyendiri gitu ya, menyendiri. Ya, semangat Mbak Syaira ya. Oke, dia bilang di ceritanya, boleh nggak kita mengambil jeda, boleh nggak dia untuk membatasi diri gitu ya, membatasi diri dulu untuk saat ini gitu ya. Boleh nggak dia menghindari hal-hal yang buat dia nggak mood? Ya boleh banget, boleh banget. Kenapa? Ya itu yang kamu butuhin saat ini. Karena kamu ngerasa kamu lagi butuh jeda, kamu butuh sendirian. Ya kalau kamu menghindari hal-hal yang buat kamu gamut, hal-hal yang mungkin kalau seandainya keramaian itu buat kamu gamut, ya hindarin. Kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri dulu saat ini gitu ya. Menghindari dulu kalau seandainya teman-teman kamu ngajak kemana gitu ya. Ya kamu bilang aja, aku lagi pengen mau sendiri gitu ya. Itu nggak salah. Dan itu yang harus kamu lakukan saat ini karena kamu sendiri menyadari gitu ya bahwa kamu saat ini perlu untuk menyendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kamu eh, menjalani kehidupan kamu yang kayaknya berat banget gitu ya, capek banget gitu ya. Kemudian kamu mau menyendiri, mau coba untuk fokus kepada diri kamu sendiri gitu ya. Pengen ngurangin interaksi sama orang lain gitu ya, dunia luar gitu ya. Pengen memutus gitu ya hal-hal yang membuat kamu nggak mood gitu ya. Kemudian kamu kepikiran bahwa itu salah, itu nggak salah. Jadi validasi diri kamu, validasi validasi perasaan kamu, pikiran kamu bahwa itu nggak salah, itu yang kamu butuhkan saat ini untuk kamu ambil jeda, untuk kamu untuk ya kurangin interaksi yang ngebuat kamu nggak mood, kurangin interaksi yang ngebuat kamu itu kepikiran, membuat kamu itu capek. Ya kalau seandainya kamu capek kerja gitu ya, capek di dunia kerja, ya kamu kurangin kegiatan kamu ketika sudah pulang kerja, kamu butuh istirahat gitu ya, istirahat yang cukup, kemudian eh, me time gitu ya. Me time itu kayak menyendiri gitu ya, menyendiri fokus ke diri sendiri. Ya buat diri kamu itu merasa nyaman, buat diri kamu itu merasa dihargai bahwa diri kamu juga butuh penghargaan terhadap diri kamu sendiri gitu ya. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri kita untuk selalu ikut semua acara, selalu ikut semua agenda gitu ya. Sampai-sampai kita tuh lupa untuk memberi apresiasi kepada diri kita sendiri, kayak me time, kayak menyendiri, kayak ya memberikan sesuatu yang lebih lah kepada diri kita. Kalau aku sih seringnya gitu ya, aku sering mengapresiasi diri aku kayak main game gitu ya. Jadi kalau aku main game kalau aku. Tapi main game juga kalau sekarang dibatasin gitu ya. Kalau misalnya udah mulai kayak melalaikan, aku mulai hapus gitu ya. Tapi kalau dari aku karena aku nggak ada kegiatan lain gitu ya, nggak ada kegiatan lain. Kebetulan juga saat ini tuh aku belum masuk ke dunia kerja gitu ya. Ketika aku lagi capek-capeknya, apalagi kan aku kemarin lagi fokus-fokusnya skripsi gitu ya, capek pening gitu ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Ya aku eh, alihkan pikiran aku kepada hal yang lain gitu ya. Walaupun mungkin gitu ya, healing aku yang kemarin, healing aku yang kayak main game itu nggak 100% berfungsi gitu ya. Mungkin di gamenya bakal buat kesel juga gitu ya. Tapi ya minimal pikiran eh, pusing ataupun pikiran capek kita yang di awalnya masalah skripsi yang kayak aku ya, ataupun kamu yang lagi di dunia kerja kamu gitu ya, yang awalnya capek karena itu gitu ya. Kalau kita alihkan dengan sesuatu yang berbeda, capek kita itu minimal bakal berkurang, kita bakal lebih tenang. Nah, dari situasi yang lebih tenang itu, kita bakal bisa untuk uh, melakukan hal-hal yang benar. Kalau seandainya pikiran kita saja masih pusing, masih capek, kemudian kita mau melakukan sesuatu yang berbeda ataupun sesuatu yang lain gitu ya, kita bakal stuck di situ. Kita bakal susah untuk berkembang. Jadi kembali lagi buat kamu, Syera. Jadi buat dari aku, nggak salah kalau kamu pengen me time sama diri kamu sendiri. Nggak salah kalau kamu pengen untuk membatasi interaksi kamu sama teman-teman kamu untuk saat ini gitu ya. Karena kamu lagi butuh itu untuk lebih fokus ke diri kamu, lebih menyadari tujuan kamu hidup itu gimana, lebih menyadari bahwa hal-hal di lingkungan kamu itu juga butuh jeda gitu ya, butuh
stopnya gitu ya. Jangan sampai ketika kamu lagi capek-capeknya kamu terus ikut apapun yang orang lain ajak gitu ya. Terus ikut teman-teman kamu ngajak sini, kamu ikut. Padahal kamu lagi capek-capeknya. Itu bakal ngebuat diri kamu semakin capek, semakin merasa lelah, semakin merasa bahwa hal yang kamu lakukan itu salah gitu ya. Jadi buat Sierra tetap semangat gitu ya, semangat, dan aku doain semoga rasa lelah kamu, rasa capek kamu gitu ya bisa cepat selesai gitu ya. Yang pastinya kalau kalau seandainya kamu kan bilang kamu lagi udah dunia kerja gitu ya. Yang pastinya kalau dunia kerja itu kan nggak mungkin di stop dulu ya. Kayak kayak aku kemarin kan kalau di perskripsian kan bisa stop dulu nih. 1 minggu aku berstop dulu deh, capek ya. Atau mungkin 1 minggu ini aku bakal selesai. Kalau di dunia kerja kan kayak gitu nggak bisa ya, nggak mungkin bisa ya gitu ya. Palingan ambil cuti 1 2 hari gitu ya kalau mau ya. Tapi ya kalau seandainya bisa bisa ngambil cuti kayak gitu di tempat kerja kamu karena kamu lagi capek di tempat dunia kerja kamu gitu ya ambil aja gitu ya. Dan kamu puasin sama diri kamu dulu gitu ya. Sehingga ketika kamu udah merasa nyaman, ketika kamu udah merasa enjoy dengan hidup kamu gitu ya, ketika kamu masuk ke dunia kerja lagi, ke dunia yang membuat kamu capek tadi gitu ya, kamu lebih mudah untuk mengambil tindakan yang lebih baik. Jadi kamu ngerasa bahwa oh ternyata selama itu aku lagi capek aja gitu ya, butuh istirahat gitu ya, butuh me time sama diri aku gitu ya. Dan itu nggak salah kalau salahnya kamu lakukan yang dimana kamu saat ini lagi ngerasa capek, kamu ngerasain saat ini masih lagi butuh istirahat, ya kamu istirahat gitu ya. Mungkin teman-teman yang join ada yang mengalami hal yang sama gitu ya, lagi butuh tempat yang lagi butuh tempat untuk istirahat gitu ya. Nah, kamu bisa ikut kayak sharing-sharing, ikut kajian, ya sekedar dengerin aja. Itu bisa minimal ngebuat kamu tuh bakal lupa sama yang ngebuat kamu capek tadi gitu ya. Itu sih dari aku istirahat di tempat gerak, istirahat di tempat gerak. Gimana tuh Pak? Jadi happy ya. Oke, kalau teman-teman punya pendapat lain tentang cerita keempat ini, karena Mbak Syera ini lagi ngerasa futur gitu ya, lagi ngerasa capek, ngerasa lelah dengan keadaan gitu ya, sehingga dia butuh tempat jeda, tempat untuk merasa dirinya harus sendirian dulu gitu ya. Kalau teman-teman punya saran lain, punya pendapat lain, boleh untuk ditulis di kolom komentar. Nanti biar aku sampaikan, biar nanti ketika Mbak Syera, mungkin dia gabung atau mungkin dia nanti nonton rekamannya, bisa dengerin pendapat teman-teman juga gitu ya. Kalau dari aku sih tadi aku memvalidasi apa yang kamu bilang bahwa kamu mau istirahat, kamu ambil jeda itu nggak apa-apa banget. Aku memvalidasi itu, aku juga pernah menjalani hal yang sama gitu ya. Ketika aku merasa capek, merasa ini nggak bisa diselesaikan sekarang, ya aku ambil jeda untuk bisa memulihkan pikiran aku biar aku bisa berpikir lebih positif gitu ya. Ketika kita lagi capek-capeknya, itu jangan dipaksain teman-teman. Kita butuh istirahat juga teman-teman. Hidup di atas ekspektasi orang lain itu emang capek. Tapi terima kasih sudah berusaha dan berjuang. Hidup emang gitu, banyak banget cobaan yang pengen dicobain. Ya, itu dari Mbak Hafia ya. Oke, itu Mbak Syaira. Semoga Mbak Syaira yang nonton, atau mungkin dia lagi join gitu ya. Aku nggak tahu orangnya yang mana. Semoga kamu tetap semangat. Kalau masalah kamu tadi tempat kerja, ya tadi kamu butuh me time, lakukan itu sampai nanti kamu benar-benar bisa untuk berpikir bahwa apa yang harus kamu lakukan selanjutnya gitu ya. Berpikir positif itu penting teman-teman. Kalau seandainya kita lagi capek, lagi nggak kuat gitu ya, jangan dipaksakan untuk melakukan tindakan yang lain gitu ya. Jangan lakukan sesuatu yang apalagi itu hal yang urgent gitu ya. Jangan lakukan teman-teman. Teman-teman harus bisa untuk mendapatkan situasi yang membuat teman-teman nyaman, situasi yang teman-teman membuat teman-teman tuh bisa berpikir lebih tenang gitu ya, lebih positif sehingga apapun keputusan yang teman-teman ambil itu nggak salah gitu ya. Minimal walaupun salah, teman-teman sudah perhitungkan bahwa kesalahan itu di mana, kemudian bisa diperbaiki. Jadi jangan sampai ketika teman-teman lagi capek, lagi lelah, lagi marah pun teman-teman harus membatasi pengambilan keputusan gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengambil keputusan saat teman-teman marah, saat teman-teman lagi capek, lagi nggak bisa berpikir positif gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengambil keputusan di situ. Jadi harus disesuaikan kondisinya.
Syera, kamu tidak sendiri. Kita manusia. Aku juga ambil jeda. Karena dunia yang berisik ini perlu kita atur strategi biar gacor ketua. Biar gacor ketua. Katanya gitu ya. Wah, wah, ketua ya. Oke teman-teman, itu cerita keempat ya. Cerita keempat. Lumayan ya. Udah sampai setengah 10 ya. Oke, aku lanjut dulu teman-teman. Kita lanjut ke cerita kelima dulu. Kelima. Wah, ini udah cerita kelima aja ya. Oke, cerita kelima ada di satu slide juga. Jadi nggak panjang gitu ya. Dan ini cerita kelima pada malam hari ini. Nah, ini salah tadi. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Oke, gimana gimana? Udah kelihatan belum? Gimana gimana teman-teman? Udah kelihatan belum? Udah, Udah ya. Oke, ini belum. nama anonimnya Plum. Lagi-lagi Plum ya. Aku nggak tahu ini apa arti Plum gitu ya. Ah, ini pertanyaan ya. Punten mau nanya Kak, ada sejarah nggak kenapa orang-orang nyebutnya Hyung? Terus kan awalnya hack itu hanya ada 2 admin cowok. Sekarang udah ada admin cewek. Cewek itu gimana awal dibentuknya? Oke, ini masalah hack, masalah kenapa ada Hyung ini. Oke, ini bagus nih. Berarti aku harus jawab ya pertanyaan ini. Dan ini yang sepengetahuan aku gini ya. Dan aku rasa sih ini juga bakal ini ya valid gitu ya. Valid karena aku mengikuti hack juga dari yang awalnya adminnya 2 orang sampai ke dengan sampai hari ini sekarang lah masih. Oke, ini teman-teman ke cerita kelima dan cerita kelima ini dari Plum tadi. Dia bertanya gitu ya, bertanya di si Plum ini, Kak Plum ini bertanya, kenapa ada sejarah nggak? Kenapa orang-orang nyebutnya Hyung gitu ya? Ini Hyung kan aku gitu ya. Jadi ceritanya itu gini, kalau nggak salah itu bukan dibacain pertama Hyung gitu ya. Jadi cerita pertama kenapa bisa Hyung itu Kak Bizar mungkin teman-teman tahu gitu ya. Kak Bizar itu buat kayak nama nama panggung gitu ya, nama panggung. Aku sebagai MC waktu itu. Aku sebagai MC di kajian Akademi Pranika, Akademi Pranika, kemudian di kajian Akademi Pranika itu aku jadi host. Karena kalau dulu awal-awal itu Prakabaya ya. Nanya punya Prakabaya karena itu nama IG aku. Karena aku pengen mempopulerkan IG aku itu gitu ya. Jadi nama panggung aku itu Prakabaya awal-awalnya. Kemudian Kak Abizar ini menyesuaikan. Kalau nggak salah waktu itu temanya itu memang lagi kayak bukan suasananya itu lagi ini viralnya itu tentang orang-orang Korea gitu. Nah, Kak Abizar itu kayak nyatuin nama aku sama eh, kayak nama Korea gitu gitu ya. Aku juga nggak tahu sebenarnya awal-awalnya gitu ya. Hyung itu apa artinya gitu. Ternyata Hyung itu nama panggilan kakak laki-laki dengan bahasa Korea gitu ya. Nah, jadi di kajian Akademi Pernikah itu dengan pembahasan waktu itu kalau nggak salah ya itu Ajusi itu. Nah, kalau Kalda Ajusi itu ya karena dia ngikutin aku gitu ya. Nah, kalau aku yang awal itu Kak Bizar yang buat gitu ya. Dan aku juga nggak keberatan waktu itu. Jadi karena agendanya itu aku jadi host gitu ya. Kalau nggak salah sama Babe kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Tapi yang aku ingat itu Kak Bizar yang buat pertama nama Hyung gitu ya. Kemudian dari situ eh dari agenda itu nama Hyung itu melekat gitu ya, melekat. Dari agenda itu melekat sehingga setiap aku jadi host di Hype di Akademi Pranika nyebutnya itu Hyung Praka gitu ya. Nah, itu. Jadi sejarahnya itu karena waktu itu lagi viral-viralnya viralnya itu pembahasan tentang Korea gitu ya. Dan Kak Abizar kan ngikutin gitu ya. Untuk riset juga dia kemarin gitu ya. Untuk riset jadi dia coba satuin dengan nama aku gitu ya. Sehingga ketika ada agenda offline nama itu dipakai Hyung Praka gitu ya. Nah, itu sejarahnya. Jadi sejarahnya di situ ada agenda, bahkan agendanya bukan di Yung Aji ya, bukan di High Indonesia, di Akademi Pernikah. Aku ingat banget itu. Karena aku jadi host di situ gitu ya. Dan aku juga sering jadi host di High, di hostnya di Akademi Pernikah, di buahnya Hyung Praka. Jadi situ.
Awal-awalnya bukan, awal-awalnya ya. Sejarahnya kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian tadi dia di Plum ini bertanya, dulu awal-awal hack itu ada dua admin cowok gitu ya. Yang dimana admin cowoknya itu aku, Hyung Praka dengan Kak Abizar gitu ya sebagai adminnya. Pun aku juga waktu itu diajak gitu ya, langsung diajak jadi admin gitu ya. Aku ada agenda sama Kak Abizar, kemudian Kak Abizar ngelihat aku ada kemauan untuk ngelola komunitas gitu ya. Kemudian aku diajaknya untuk ngelola hike gitu ya di awal-awal itu. Kami berdua. Nah, awal-awal itu, nah itu yang teman-teman lihat admin berdua itu waktu awal-awal itu aku sama Kak Abizar gitu ya. Dan di situ ya awal-awal itu memang kami sering ketemu gitu ya, sering buat uh, rencana untuk agenda-agenda hype-nya gitu ya. Jadi semua rencana hype itu kami komunikasikan kita berdua gitu ya. Bahkan nggak pernah, jarang Zoom ya kalau kami berdua kemarin. Kalau sekarang udah pakai Zoom karena udah banyak orangnya kan. Nah, dari situ, dari admin dua orang itu, kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, sekitar setahun dua tahun, uh, gelombang dakwah gitu ya, gelombang dakwah ini berubah gitu ya, di mana komunitas semakin banyak gitu ya, kemudian juga daya saing nilai dakwah itu berubah gitu ya, sehingga kami itu memutuskan untuk kayaknya perlu bantuan gitu ya. Apalagi kemarin kami itu ada sebenarnya admin cewek itu dimulainya itu ketika kami itu membentuk agenda khusus cewek. Nah, agenda khusus cewek kan nggak mungkin kami gitu ya yang jadi host, nggak mungkin kami juga yang jadi pengatur reminder-reminder gitu ya. Apalagi semua peserta cewek, kemudian pemateri cewek gitu ya. Nah, itu memang rencana kami gitu ya, rencana kami aku sama Kak Abizar yang dimana kami membuat sebuah forum kayak sharing-sharing gitu khusus untuk cewek gitu ya. Kemudian juga biar nggak ada yang cowoknya yang gabung, kami buat grup juga khusus cewek sehingga kami membutuhkan orang lain gitu ya. Di mana yang teman-teman yang di sekarang ada beberapa admin uh, di Hike gitu ya, di grup Hike. Nah, itu adalah tim Hike sekarang gitu ya. Dan kemarin ada rekrutmen teman-teman, mungkin teman-teman lihat di IG Hike gitu ya, di postingan Hike gitu ya. Ada rekrutmen untuk tim Hike karena insya Allah di tahun 2026 dakwanya Hike itu bakal lebih berkembang. Mungkin kalau seandainya di dunia online-nya itu berkurang, tapi di offline-nya itu semakin berkembang teman-teman. Kalau kemarin mungkin di tahun 2024, di tahun 2023 teman-teman sering ngelihat kami online gitu ya, sering ngelihat aku sebagai host gitu ya. Mungkin satu pekan tuh bisa berapa kali sharing gitu ya. Nah, di tahun 2026 kita bakal lebih fokus kepada agenda-agenda offline, tapi agenda online tetap ada. Agenda online tetap ada, kayak dibacain, benah diri gitu ya. Mungkin nanti Kak Bizar bakal ada kelas khusus untuk dia gitu ya. Nah itu dia bakal buka juga gitu. Kalau online-nya. Tapi kalau untuk tahun depan, tahun 2026, planningnya itu karena butuh banyak orang gitu ya, butuh banyak SDM, sumber daya manusianya gitu ya, di Hike ini. Jadi kami kemarin merekrutmen beberapa orang, dan Alhamdulillah saat ini kurang lebih udah hampir 20 orang gitu ya, di anggota Hike. Dan doain teman-teman, karena teman-teman saat ini jadi member, jadi anggota, teman-teman tahu perkembangan Hike gimana gitu ya. Doain semoga Hike ini bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua teman-teman. Bukan hanya kami, bukan hanya Kak Abizar, bukan hanya Hyung Praka gitu ya. Tapi ladang dakwah juga buat teman-teman yang teman-teman share ketika buat story. Ini ada agenda Hike nih, ada orang yang ikut, itu juga sebagai dakwah teman-teman. Itu juga nilai pahala buat teman-teman yang meng-share agenda-agenda kebaikan gitu ya. Mungkin teman-teman nggak bisa ikut di agenda offline, ketika teman-teman share itu posternya gitu ya, agenda agenda offline-nya, kemudian ada orang yang tertarik dan orang itu bisa ikut di agenda offline itu menjadi pahala juga buat teman-teman. Jadi semoga hike ini bisa menjadi ladang dakwah untuk kita semua teman-teman, bukan hanya aku, bukan hanya Kak Bijar, tapi untuk kita semua. Jadi itu teman-teman sejarahnya kenapa ada Hiu Praka, dan kemudian ceritanya kenapa sekarang tim Hype itu ada beberapa orang gitu ya, ada beberapa orang baru, rekrutmen online atau offline yuk. Kemarin online ya, kemarin online, wawancara juga online. Jadi sebenarnya, tapi itu rekrutmennya juga bukan terbuka untuk umum ya. Jadi karena rekrutmen itu, karena kami kan agenda offline-nya itu ini, agenda offline-nya yang bakal diadain itu di Palembang ya. Jadi ketika kami ada agenda yang
ke rumah sakit yang donasi kemarin, itu ada volunteer. Nah, kami coba rekrutmen dari situ. Nah, dari situ kami dapetin beberapa tim yang baru. Tapi mungkin saat ini mungkin belum kelihatan, teman-teman. Insya Allah nanti ketika ada agenda-agenda online ataupun offline, mereka akan hadir dan mereka akan meramaikan agenda-agenda kita. Jadi, aku harap teman-teman yang mungkin dari kota, bukan dari Palembang gitu ya, teman-teman juga bisa menjadikan hack ini dakwah. Caranya ya tadi, teman-teman tetap share kalau ada seandainya hack ini ada agenda kebaikan, kayak donasi, kayak agenda offline-nya. Mungkin teman-teman nggak bisa hadir, tapi orang yang hadir karena postingan teman-teman, itu menjadi pahala buat teman-teman. Itu jadi pahala juga buat kami yang di agendanya berkecimpung di situ. Tapi teman-teman yang udah share, udah buat orang lain mau join di agenda online-nya gitu ya, itu jadi pahala juga buat teman-teman. Jadi di hack ini, aku berdoanya bukan untuk kami, tapi hack ini untuk biar kita bisa menjadikan hack ini ladang dakwah untuk kita semua teman-teman. Gitu ya. Oke, apa nih di kolom komentar? Coba ya. Kium, grup Telegram hack suka dikirim spam tahu. Ah, spam siapa ya? Wah, kebetulan ini ya, eh, apa namanya? HP aku kan kadang hilang. Jadi grup yang Telegram aku nggak ini lagi ya. Mohon teman-teman boleh kalau seandainya teman-teman merasa risih gitu ya, boleh teman-teman screenshot ke aku gitu ya. Kirim pribadi aja teman-teman. Gimana keadaan di grup Telegram aku belum lihat ya. Kalau seandainya lihatnya agak kacau di grup Telegram, bukannya grupnya udah dibubarkan? Iya ya. Ya setahu aku udah dibubarin ya. Coba lihat lagi ya. Mungkin bukan grup hack ya. Semua admin hack berdomisili di Palembang ya, Hyung. Saat ini ya, saat ini. Enggak. Ada satu yang di Lampung. Nama ya tim. Dia termasuk tim ya, tim hack. Ada satu yang di Lampung. Mungkin teman-teman yang HGS gitu ya, HGS tahu ya, Mbak Anita ya, itu orang Lampung. Nah, tapi dia ikut tim hack. Ya, tapi dia nggak ikut di agen online, nggak ikut di agen offline, dia ikut di agen offline. Bukan spam sih, tapi kayak ada aja yang kirim gitu. Sekarang sih kayak enggak. Oke. Lah, aku masih join di grup. Di Telegramnya nggak aktif lagi ya Mbak Rihab ya. Boleh untuk dikeluarin aja. Keluarin aja. Soalnya kita alihkan kepada ini ya, kepada grup WhatsApp. Kemudian ada saluran. Nah, kami coba untuk saluran itu untuk dokumentasi agenda-agenda kita. Jadi di saluran itu teman-teman bisa lihat. Ini jadi jelasin tentang hack ya. Jadi teman-teman bisa lihat di saluran hack Indonesia. Teman-teman tuh bisa lihat di situ agenda-agenda kita tuh apa aja kemarin-kemarin gitu ya. Nah, itu scroll sampai awal pun masih ada, teman-teman. Itu keuntungan dari saluran. Jadi, itu kenapa hack nggak pakai Telegram lagi, Hiyo? Ya karena kemarin di Telegram ada ini ya, kurang efektif gitu ya, kurang efektif. Dan orang yang memakai orang yang memakai Telegram juga adminnya agak kurang. Hanya beberapa orang aja yang aktif di Telegram. Jadi kami memutuskan untuk di Telegramnya kayaknya kurang efektif untuk ini ya, untuk koordinasinya gitu ya. Jadi kami memutuskan untuk dipindahkan aja ke saluran dan grup WhatsApp gitu ya. Oke, itu mungkin terjawab ya si Plum ya. Buat Mbak Plum ataupun Kak Plum, semoga terjawab pertanyaannya kenapa ada Hyung, kenapa sekarang admin hack ada ceweknya, ada banyak orang gitu ya. Ya karena medan dakwah kita semakin berkembang teman-teman, dan aku harap teman-teman juga menjadikan semua agenda-agenda kebaikan itu sebagai dakwah untuk teman-teman. Jangan sampai bocor agenda tahun depan Hyung. Iya, siap. Ya, biar jadi spesial gitu ya. Ya, amin, amin, amin. Tapi panggilan khusus tuh Hyung doang. Panggilan khusus tuh Hyung doang ya. Iya, kalau ini. Tapi rata-rata sekarang itu teman-teman tim gitu ya, manggil aku tuh Hyung gitu ya. Jadi biar gak branding. Jadi setiap mau komunikasi sama aku manggilnya Hyung gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang join juga sering gitu ya, manggil aku Hyung. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai branding. Mungkin bakal nanti kalau seandainya branding ini udah kuat gitu ya, bakal aku pakai ketika aku ngisi, ketika aku jadi MC gitu ya. Nah, itu bakal lebih mudah gitu ingatnya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ke cerita ke-6 ya. Cerita terakhir pada malam ini. Apa nih di kolom komentar? Semoga tembus sampai Korea.
Kemarin dikasih tahu ke Abi untuk member VIP doang, spesial itu bisa tahu agenda tahun depan. Wah, betul betul betul. Jadi buat teman-teman pengen jadi member VIP, nanti ya, lihat aja ya, lihat aja di postingan Hack Indonesia itu ada cara untuk jadi member VIP ya gitu ya. Dan itu ada agenda khusus untuk member VIP ya, bukan hanya tahu informasi aja gitu. Kick dari kemarin di spill mulu. Iyalah, harus di spill ya, harus di spill. Oke, aku share screen lagi teman-teman. Ada satu cerita lagi yang harus kita selesaikan. Oke, ini cerita ke 6. Oke, udah muncul. Cerita ke 6 itu ada di sini. Ini pernyataan ya. Kayaknya bagus nih. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul? Muncul. Oke, udah muncul ya. Oke, ini cerita ke-6 teman-teman. Cerita ke-6 dari dibacain pada malam hari ini. Nama anonimnya T ya. Nama anonimnya T. Hyung, please ya, kalau nanti Hyung udah punya kesibukan, misal udah kerja atau mungkin nikah, agenda dibacain, adain terus ya Hyung. Coba deh Hyung perhatikan jumlah viewersnya di YouTube 2 kali, bahkan 3 kali lebih banyak dari video lainnya. Itu artinya banyak banget yang nonton dan excited. Ya, oke, oke. Oke, ini cerita ke-6 teman-teman. Kayaknya cerita ke-6 ini memvalidasi dia, memvalidasi minta tolong biar agenda dibacainnya jangan dibubarin, jangan dihentiin gitu ya. Ya, ini aku sebagai orang yang berkoordinator gitu ya. Aku tuh sebenarnya diamanatin ke Abizar buat eh, semua semua yang dia dibacain ini gitu ya. Semua yang ada di agenda dibacain ini aku yang nentuin gitu ya. Jadi Kak Abizar juga sebagai pengawas aja gitu ya. Ngawasin agendanya bener nggak gitu ya. Jadi tapi semua ketentuan gitu ya, baik siapa yang aku undang, nanti bakal bakal undang siapa, bacain ceritanya gimana gitu ya. Itu konsepnya aku yang buat gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya saran, sarannya ke aku gitu. Biar aku bisa, oh dibaca itu begini yuk gitu ya. Nah, caranya ke aku, jangan ke Abizar gitu ya. Dan juga rekamannya gak hiung. Nonton, nonton. Makanya dia tahu gitu ya. Seringkali aku ini gitu, ketika ketemu sama Kak Abizar, kemarin seru gitu ya. Seru juga gitu. Oke, terkait dengan dibaca ini bakal lanjut atau enggak, ya kita berdoa sama-sama teman-teman. Kalau dari akunya, aku juga kepikiran kayak gitu. Mungkin bakal ada di mana masa aku bakal sibuk banget, kayak kemarin gitu ya. Kayak kemarin aku ada hal yang harus aku selesaikan karena deadline-nya mepet banget gitu ya. Aku minta sama Kak Bizar untuk kayaknya diliburin dulu untuk 1 hari itu aja gitu ya. Dan pada malam hari ini, walaupun mungkin teman-teman nggak tahu gitu ya, aku baru pulang dari kampus pakai sepeda teman-teman. Teman-teman bayangin sendiri, aku pulang dari kampus pakai sepeda jam 6 tadi gitu ya. Maghrib teman-teman pulangnya. Pakai sepeda, bukan bukan pakai motor. Kalau pakai motor mungkin nggak terlalu capek gitu ya. Itu bahkan sampai saat ini pun belum sempat beres-beres banget gitu ya. Tapi karena aku pengen dibacain ini tetap lanjut, karena aku juga udah janji sama Kak Bizar gitu ya. Kak Jiko, kata aku bilang pagi tadi Kak Bizar ketika Kak Bizar nanya, dibacain pada malam hari itu mau dimulai atau enggak gitu ya. Aku bilang tetap lanjutin gitu ya. Tapi ya namanya manusia, aku juga ngerasa capek gitu ya. Tapi aku pengen tetap lanjutin dibacain pada malam hari ini, ya seperti sekarang. Dan kalau dulu ada kendala gitu ya. Ada laptopnya nggak bisa nyambungin ke internet sehingga aku nggak bisa share screen dari laptop gitu ya. Tapi aku tetap tetap jalanin walaupun mungkin dari HP gitu ya dengan keadaan kayak gini. Dan mungkin cerita teman-teman yang baru aku nggak bisa lihat juga. Nanti aku setelah ini bisa aku lihat gitu ya. Tapi teman-teman, insya Allah dibacain ini bakal kita lanjutin terus. Doain aku teman-teman kalau seandainya eh, aku lagi dalam keadaan futur, lagi dalam keadaan males gitu ya. Doain aku teman-teman biar aku senantiasa ingat bahwa tujuan dakwah itu bukan hanya sampai di sini, tapi sampai ke akhirat. Doain aku juga teman-teman biar aku bisa istiqomah untuk ngejalanin dibacain ini teman-teman. Ngejalanin agenda dibacain ini. Biar juga semoga teman-teman juga bisa
senantiasa bisa cerita di sini. Aku juga bisa ngebacain cerita teman-teman. Dan dari cerita teman-teman juga aku bisa ngambil pelajaran. Teman-teman yang join juga bisa ambil pelajaran dari cerita yang lagi kita bahas. Dan semua yang kita dapat dari agenda bacaan ini bisa bernilai kebaikan, bisa bernilai pahala. Aku doain juga buat teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain yang belum pernah ikut agenda dibacain itu tahu, oh di agenda dibaca itu seru banget loh. Dan aku harap juga teman-teman bisa lebih aktif gitu ya ketika agenda dibacain, apalagi aku ketika aku mengundang seseorang gitu ya. Dan aku kepikiran juga ketika nanti agenda dibacain itu mungkin ada sedikit perkembangan gitu ya, baik dari perkembangan konsep, perkembangan jumlah yang ikut join gitu ya. Aku bakal lebih memperluas jangkauannya dengan mengundang orang-orang yang mungkin eh, sesuai dengan apa yang lagi kita bahas di ceritanya gitu ya. Kayak kemarin bisa lagi cerita tentang masalah orang tua gitu ya. Aku bakal cari orang mungkin influencer atau siapa gitu ya yang cocok ataupun relate dengan cerita ini gitu ya, sehingga kita bahasnya itu sama orang yang berwawasan lebih lebih luas gitu ya. Kalau aku kan sekedar pengalaman aku gitu ya, dimana pengalaman aku juga terbatas gitu ya, terbatas dengan dunia aku belum terlalu luas gitu ya. Tapi ya yang pasti ketika dibacain aku coba semaksimal aku menanggapin sebisa aku. Jadi tanggapan aku ini ya sebatas pengetahuan aku teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ngerasa apa yang aku sampaikan ini belum relate, kemudian belum sesuai, ya mohon maaf gitu ya. Mungkin teman-teman bisa langsung bilang itu di feedback. Nah, dan setelah Zoom ini teman-teman, kembali lagi aku ingatkan, aku bakal kirim link feedback untuk teman-teman. Teman-teman boleh sampai di situ, aku kurangnya di mana, dibacain perlunya gimana gitu ya. Teman-teman boleh buat sampai di situ dan aku butuh itu. Aku butuh itu sebagai pertimbangan aku, sebagai uh, pengetahuan aku, sebagai pengetahuan aku. Oh ternyata dibaca itu kurang di sini. Oh ternyata cara penyampaian aku di sini kurangnya gitu ya. Sehingga aku bisa upgrade lagi teman-teman. Bisa upgrade diri aku sendiri, bisa upgrade agenda dibacain gitu ya. Jadi itu teman-teman. Jadi, oke teman-teman, itu cerita keenam. Cerita keenam sebagai validasi aja, sebagai konfirmasi bahwa agenda dibaca ini semoga nggak sampai bubar gitu ya, nggak sampai mendep lagi gitu ya. Ya, kita sama-sama berdoa teman-teman. Oke, nggak terasa teman-teman, udah hampir jam 10, udah hampir jam 10 malam. Dan aku nggak tahu ini rekamannya bakal gimana, tapi aku harap rekamannya juga bagus gitu ya, sehingga nanti orang yang nonton juga bakal nikmatin apa yang lagi kita bahas, apa yang lagi kita jelasin di agenda dibacaan ini. Semoga ada kebaikan lah di dalam agenda dibacaan ini, khususnya pada malam hari ini. Baik teman-teman, untuk malam hari ini kayaknya udah cukup 6 cerita teman-teman, karena waktu juga hampir jam 10 malam, dan aku juga kayaknya butuh butuh istirahat gitu ya. Tenang aja teman-teman, agenda dibacaan tetap lanjutin. Dan teman-teman besok di pekan depan insya Allah aku bakal ajak teman yang pasti temannya itu ada gitu ya, ada temannya dari teman-teman boleh untuk nulisin ceritanya pada malam hari ini ataupun nanti kalau ada siapa tuh rahasia dong. Nanti datang ya pekan depan insya Allah ya. Insya Allah pekan depan kita bakal lanjut lagi di agenda dibacain Rabu malam, dan doain teman-teman semoga nggak ada kendala apapun gitu. Dan semoga laptop aku bisa ya teman-teman, biar kita bisa lebih enak lihat tampilannya gitu. Ngajak temennya itu seminggu sekali gitu ya. Jadi kelang 1 minggu gitu ya. Sebenarnya pekan ini tuh harusnya ngajak teman, tapi karena pekan kemarin libur, jadi pekan ini aku ambil untuk sendirian, dan pekan depan insya Allah aku ada temennya gitu. Oke, eh, mungkin itu teman-teman di agenda bacaan malam hari ini. Banyak sekali kekurangan yang harus aku evaluasi, dan aku butuh itu. Teman-teman coba tulisin itu di link feedback yang aku akan kasih di grup ataupun di saluran gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada komentar, ada saran, itu boleh diluapin di situ, disampaikan di situ. Dan aku harap teman-teman bisa senantiasa istiqomah untuk ikut di agenda ini. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita, dan aku ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak untuk siapa nih? Dari awal sampai akhir, Mbak Aurora, Mbak Eva, eh, Flora TV channel untuk semua, Mbak MH Hati, gitu ya, Mbak Nia, Mbak Rihapia, Mbak Sana. Aku ucapkan terima kasih yang udah join dari awal sampai akhir, yang dimana agenda kita ini semoga ada manfaatnya gitu ya.
Dan kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini, teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk mengambil keberkahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pekan depan, Rabu depan, insyaallah dibacain tetap lanjut dan kita bakal upgrade terus dibacain untuk menjadi agenda yang lebih baik lagi. Saya Iyo Braka, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan baik itu perkataan ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman.